belajar untuk latihan anamnesis terus-menerus, karena di anamnesis ini sebenarnya hanya faktor pembiasaan, atau kalian sudah terbiasa semuanya akan lebih mudah. Ya, anamnesis dia itu hal yang paling penting membangun komunikasi dokter pasien. Slide saya kelihatan, Dek? Bilang kalau tidak ya. Jadi ini membangun komunikasi dokter pasien yang baik. Artinya, kalau kalian bisa melakukan anamnesis dengan baik, kalian akan dapatkan data dengan benar. Karena anamnesis itu kita harus juga membuat pasien paham tentang apa masalahnya dia, termasuk keluarganya, karena kita akan setelah melakukan anamnesis, kita akan melakukan rencana pemeriksaan dan pengobatan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mereka paham, mereka mau melakukan apa yang akan langkah selanjutnya, mereka harus paham dulu tentang apa penyakitnya dia. Artinya dari anamnesis kita jelaskan, serta apa saja yang akan kita rencanakan selanjutnya. Jadi karena mereka paham, otomatis mereka akan patuh untuk melakukan pemeriksaan lanjutannya ataupun terapi apa yang akan kita berikan. Ya, contohnya kan banyak pasien itu kalau misalnya kita mau kasih insulin itu susah ya. Tapi kalau mereka paham indikasi pemberian insulin, mereka paham bahwa sebenarnya ini hanya saat misalnya mereka lagi infeksi ya, mereka akan lakukan. Atau misalnya dia lagi hamil ya, mereka akan lakukan. Karena sebenarnya nanti mereka bisa ganti ke oral kembali ya. Jadi waktu mereka paham, mereka tahu bahwa terapi yang kita berikan sifatnya atau tujuannya apa, mereka akan lakukan. Biasanya seperti itu ya. Profesi kedokteran memberi ciri khusus pada hubungan dokter pasien karena memperhatikan kepentingan pasien, mengutamakan altruisme, menjaga harkat profesi dokter, serta juga menjaga kerahasiaan pasien. Ya, jadi di sini kalian harus garis besar bahwa kita ini mendapatkan data, artinya bukan untuk di-share, bukan untuk difoto, bukan untuk diceritakan di lift, bukan untuk diceritakan di tangga, bukan untuk diceritakan di meja perawat. Ya tidak. Kalau mau diskusi, ada ruangan khususnya, tidak untuk menceritakan, kecuali mau bertanya. Dalam arti, itu rahasianya orang lain. Ya, contoh, misalnya nanti kalian akan dapatkan kasus, ada orang yang masih SMA, datang kontrol, ternyata dia hamil di luar nikah. Ya, itu kalian tidak boleh cerita. Di tempat terbuka, kita tidak tahu ada keluarganya atau siapa. Ya, jadi kita harus betul-betul menjaga kalimatnya kita sebagai seorang dokter. Ya, di sini kita lihat perpaduan wawancara dan pengetahuan mendalam tentang gejala dan tanda dan suatu penyakit memberikan hasil yang memuaskan dalam menentukan diagnosis banding sehingga dapat membantu menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya termasuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jadi dari anamnesis kalian harus bisa bikin diagnosis banding. Ya, dari contoh saya bilang demam masuk dengan 3 hari, jadi sudah ada diagnosis banding tanpa pemfis, tanpa penunjang, itu hanya DD. Ya, nanti didukung kalau anamnesis kita sudah jelas akan ada diagnosis sementara yang lebih dominan yang mana, akan ada diagnosis banding. Ya, itu gunanya anamnesis. Kalian bisa memilah dari awal kira-kira ini apa. Ya, contoh dia masuk demam 3 hari. Tapi kalau kalian DD-nya dengan diagnosis bandingnya misalnya kalian DHF dengan DD-nya misalnya tifoid atau malaria. Nah, kemudian dari setelah kita DD tadi itu, kemudian di mana pemfis dapat ada lidah kotor. Berarti kemungkinan besar saya akan berpikir di arah ke arah tifoid. Ya, meskipun dia 3 hari, ternyata pernah kita tifoid sebelumnya misalnya. Oh iya pernah dok. Kan kadang-kadang kita lupa, ada sesuatu yang kita lupa tanyakan toh, itu kita dapatkan di pemfis, kita bisa kembali. Oh iya pernah ki, begini kah pernah ki. Tifoid dulu, apakah pernah tifus sebelumnya? Oh iya pernah dok dulu. Nah, mungkin ya suka jajan di luar, iya. Jadi kan anamnesisnya kita bisa tambah. Ya, tidak selamanya anamnesis itu ada di lengkap waktu kalian pertama kali ya, kadang-kadang butuh diulang berkali-kali tapi lebih terarah ya. Jadi kemudian otomatis kalian nanti pemfisnya setelah lihat dia lidah kotor, atau kalian memang lihat nadinya, lihat suhunya, peningkatan terutama malam hari ya. Saya pikirkan dia ke arah tifoid ya, otomatis penunjangnya adalah Widal. Atau mungkin kita minta tambahan rutin, lihat lagi usianya. Jadi memang kita spesifikkan sesuai dengan apa penyakitnya pasien, ya. Dasar teorinya, tujuan anamnesis adalah mengumpulkan data dalam rangka menetapkan permasalahan atau diagnosis penyakit. Menetapkan diagnosis penyakit diperlukan data anamnesis, pemfis, dan penunjang.
Artinya untuk diagnosis pasti harus ada tiganya ini, ya. Tidak bisa kita katakan, contoh saya bilang DHF, saya tidak bisa bilang DHF kalau cuma anamnesis. Yang ada adalah febris, diagnosis sementara febris, suspek DHF, DD, ya. Diagnosis banding ini sekian. Ya, itu boleh kalian bikin ya. Nah, nanti setelah lengkap, pemfisnya khas, penunjangnya didapat, ya itu kalian baru bisa dapat diagnosis akhir. Ya, jadi harus setelah lengkap baru kalian bisa bikin diagnosis akhir. Nah, jadi sebenarnya ini hal-hal yang teknologi yang sekarang sudah banyak membantu kita untuk bisa melakukan pemeriksaan dengan tepat. Tapi tetap anamnesis yang paling utama, karena di anamnesis itu kita bisa lebih terarah mau periksa apa. Ya, tidak sembarang periksa. Kalau kalian mungkin lihat pasien-pasien atau keluarga, ada yang biasa ke Malaysia, ada yang biasa ke Singapura, anamnesis itu tidak terlalu banyak, tapi mereka periksa segalanya. Otomatis bayarnya lebih mahal. Ya, sementara kita lebih spesifik, artinya kita anamnesisnya benar, otomatis pemfis akan sesuai, penunjang akan benar. Contoh, kalau kalian anamnesisnya dia bilang nyeri perut kanan atas, ya, tapi kalian tidak ada mual muntah, kalian tidak kejar ada batuknya, tidak ada nyeri dada, kalian tidak kejar, otomatis kalian akan melakukan pemeriksaan fisiknya, fokusnya di abdomen. Ya, kalian bilang, nggak usah deh perhatikan dadanya, karena kalian beranggapan dia masuk dengan nyeri perut kanan atas. Ya, atau kalian jadi otomatis pemeriksaan penunjangnya adalah USG abdomen. Nah, sementara kalian tidak perlu di anamnesis. Kalian lupa menanyakan, dia ada batuk tidak? Itu nyerinya sebenarnya waktu menarik nafas atau nyerinya terus menerus. Ya, kalau dia ada hubungannya dengan menarik nafas, bisa jadi dia pleuritis. Otomatis kalian akan salah. Kalian akan lebih fokus ke paru-paru. Kalian akan dengarkan ada tidak rongki, ada tidak wheezing, ya, ada tidak bunyi pernafasan yang menurun, pulmonalitis menurun, ya itu yang akan kalian dapatkan. Nah, otomatis penunjangnya bukan USG abdomen, tapi adalah fototoraks. Ya, jadi anamnesis yang paling utama ya, sebelum mengarah ke pemeriksaan fisik. Namun pemfis pun bisa membantu kita mengembalikan ke anamnesis kembali ya. Jadi kalian bisa contoh atau anamnesis dapat sesuatu misalnya ya, kalian pemfis pasien, kalian lupa tanya tadi bilang di hipertensi. Pas di tensi ternyata tensinya naik. Toh 180. Memang biasa ya tingginya tensinya setinggi ini, Bu. Atau Pak. Ya kalau dia bilang, iya dok, memang saya biasa. Oh, sekarang ada minum obat tensi kah? Nah, bisa kalian kembali. Artinya tidak kaku itu anamnesis deh. Tapi kalau kalian lebih terarah biasanya lebih jelas arah pertanyaannya kalian. Jadi waktu kalian baru dengar demam, otaknya sudah banyak sekali dan oh ya ini yang terbaru sekarang COVID, jangan lupa ada COVID ya, bagaimana berak-beraknya, seperti lagi diare makanya dia demam, bagaimana batuk atau tidak, ada nyeri menelan tidak, ada nyeri tenggorokan tidak, atau ada sakit tenggorokan, atau mungkin dia tersumbat hidungnya atau tidak ya. Jadi waktu bilang demam itu hanya gejala, kita cari tahu kenapa dia demam ya. Itu otaknya kita banyak sekali di kepala deh, ini penyebabnya banyak sekali. Ya, jadi itu kenapa tadi ingat bahwa dari anamnesis tadi kita harus menentukan diagnosis banding. Sudah harus ada DD-nya banyak, baru kita singkirkan satu-satu, masuk ke diagnosis sementara dan DD yang memungkinkan yang lainnya. Ya, nanti saya kasih lihat contoh di bawah ya. Keluhan diungkapkan dengan kata-kata sendiri dengan mimik dan bahasa tubuhnya. Dengan demikian diharapkan dapat menangkap tidak hanya kata-kata yang diucapkan pasien, dan juga bahasa tubuh pasien dan menghadapi penyakit yang dihadapinya. Keluhan pasien dapat berbeda kemungkinan tersebut dapat dipersempit dengan anamnesis yang lebih teliti dan dilanjutkan dengan pemfis dan pemeriksaan penunjang. Ingat ya, anamnesis selalu diikuti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Di sini kita harus tahu bahwa ada dua jenis anamnesis yang harus kita lakukan, yaitu autoanamnesis dan alloanamnesis. Alloanamnesis nama lainnya itu adalah heteroanamnesis. Autoanamnesis artinya kita langsung lakukan anamnesis terhadap pasien. Alloanamnesis artinya kita lakukan anamnesis terhadap keluarganya atau orang yang mengantar, misalnya orang kecelakaan, atau pada bayi, atau mungkin orang yang sudah kesadaran menurun, yaitu kita lakukan allo atau heteroanamnesis. Sementara alloanamnesis kadang-kadang kita juga bisa dapatkan data. Jadi kalau kalian terus anamnesis dalam kurung autoanamnesis, heteroanamnesis ya, atau alloanamnesis sama ya. Nah, jadi ini ingat, kalau alloanamnesis artinya orang yang tidak memungkinkan untuk diwawancara, misalnya kadang gawat darurat, orang afasia, stroke,
ya, atau mungkin pada anak-anak. Jadi tujuan keterampilan CSL ini mahasiswa mampu melakukan analisis sehingga dapat mengumpulkan data mengenai keluhan pasien dan data lain yang menyertai serta membina komunikasi dokter pasien secara baik dan benar sehingga dapat mengarahkan diagnosis pasien, ya. Jadi kita harus latihan komunikasi dengan orang lain, ya. Kemudian lakukan anamnesis secara sistematis. Tujuan khususnya diharapkan mahasiswa mampu membina hubungan dokter dan pasien, dalam hal ini adalah terhadap pasien standar atau mungkin manekin nanti, ya. Kalau ada kasus skenario, mendapat informasi menyeluruh dari pasien yang bersangkutan, menyimpulkan dugaan organ atau sistem apa yang terganggu serta membuat rumusan masalah klinik pasien. Di sini nanti kalian saat melakukan anamnesis diharapkan kalian bisa melakukan ini, Dek. Artinya dilatih dari dini, kalian harus bisa belajar komunikasi, ya. Alat-alatnya simpel sekali untuk kalian, ya. Cukup ada nanti daftar tiliknya untuk kalian isi, kemudian statusnya penderita serta alat tulis menulisnya yaitu pulpen, ya. Kita bisa betul dari pelajarannya, demonstrasi, ceramah, diskusi, partisipasi aktif dalam skill lab, serta evaluasi melalui checklist daftar tilik dengan sistem scoring ini akan dilakukan oleh dosen. Jadi nanti kalian berdasarkan data yang saya berikan ini, kalian akan ada di penilaian khususnya, ya, untuk CSL 1 ini. Teknik komunikasi wawancara medis, yang pertama adalah salam pembuka. Semua selalu kita ingat bahwa dalam berkomunikasi dengan pasien jangan lupa untuk melakukan salam senyum, ya. Jadi kalian itu ingat untuk mengucapkan salam terhadap pasien dan keluarganya, berdiri dan mempersilahkan duduk kalau misalnya kalian duduk dan lihat pasien datang. Tapi tidak semua pasien juga, cuman kan kalian ini sementara CSL, ya. Jadi kalian rutinkan ini, karena kan kalau di nyatanya kalau ada 100 pasien, tidak mungkin kalian berdiri setiap pasien ada 100 orang, ya. Itu tidak mungkin. Tapi ini yang kalian lakukan waktu kalian sementara latihan CSL, ya. Jadi kalian berdiri, salam kepada pasien, dan senyum supaya ada membangun hubungan dengan yang nyaman terhadap pasien, menampilkan wajah dan suara yang ramah, vokal jelas dengan kecepatan dan volume yang cukup, sikap terbuka sopan, serta kontak mata yang erat. Artinya kalian lihat pasien. Waktu kalian anamnesis tidak boleh main HP, tidak boleh berbicara dengan suster sambil ketawa-ketawa. Ya, jadi kita harus fokus kepada pasiennya. Ya, jadi waktu kalian ini ada namanya salam pembuka dan kemudian membuat pasien bercerita. Artinya di sini pasien akan menjelaskan tujuan, kita menjelaskan dulu tujuan pemeriksaan dan akan menjaga kerahasiaan dari data yang kita dapatkan. Nah, kemudian satu persatu ini nanti tanyakan, kira-kira kenapa atau apa sih tujuan pasien datang berobat pada kita, ya. Kemudian memberikan respon yang tepat kepada pasien dan melakukan refleksi bila diperlukan, menjadi pendengar yang aktif dan terampil. Artinya kita perlu mendengar cerita dari pasien serta menanyakan, ya, dan menunjukkan empati secara verbal dan non verbal. Artinya sebagai seorang dokter kita bersifat empati bukan simpati, ya. Waktu pasien menangis, waktu pasien sedih, kita hanya empati. Artinya merasakan namun tidak larut di dalamnya. Jadi kalian tidak ikut menangis, ya, cuman tahu oh ya ini memang sedih supaya kalian bisa berpikir jernih, ya. Jangan pasien menangis kok juga ikut nangis. Iya ya memang kita sedih Pak, enggak bisa begitu, ya. Saya kasih contoh. Pelakunya ini bukan dokter, kebetulan bukan dokter, seorang perawat, ya, mungkin keluaran baru. Jadi dapat pasien di perawatan, pasien masuk dengan kejang, ya, pasien anak masuk dengan kejang, mamanya menangis, dia juga menangis, ya. Kira-kira kalau kalian jadi perawat, jadi dokter, jadi bidan, tidak boleh seperti itu. Kita medis harus tahu bahwa kita bersifat empati bukan simpati. Ingat, ya, supaya kalian bisa berpikir lebih jernih. Tidak melakukan gerakan atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan tindakan anamnesis. Ya, arti kita harus fokus sama tujuannya kita apa, supaya bisa fokus. Kemudian memperdalam dan mengklarifikasi riwayat penyakit, mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam, akhirnya dengan pertanyaan spesifik yang mempersempit kemungkinan diagnosis banding. Ya, artinya jangan terlalu banyak kalian pikirkan, tapi lihat kira-kira ini apa yang kemungkinan terbanyak yang kita punya di Indonesia itu apa, ya. Berbicara efektif dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, tanyakan lagi ada hal-hal yang belum disampaikan oleh pasien. Artinya kalian dulu yang bertanya, ini hal yang terakhir, ya. Jangan biasakan baru tanya oh demam kie,
berapa hari? 3. Oke, 3 hari demam, ceritakan semua Pak. Menunggu, tidak bisa. Kalian yang harus menggali, ya. Tapi kalau kalian di lapangan silakan, tapi waktu kalian sementara belajar tidak. Kalian tidak boleh bertanya, apalagi saat ujian. Ya baru cuma tanya 2 kata, langsung minta jawabannya. Apa yang kita belum, apa kira-kira yang kita mau bilang? Tidak boleh ya. Kalian yang kejar, kalaupun tiba-tiba ada yang terlupakan, boleh kalian bertanya. Itu biasanya kita kasih data. Ya, kalau kalian belum kejar apapun, langsung minta data, biasanya tidak dikasih apapun. Ya, tapi kalau kalian sudah kejar segalanya, bahkan ada yang dilupa cuma 1, biasanya kita, waktu kalian tanya, bilang, apakah ada yang dilupakan, apakah yang belum disampaikan, ya, dia akan pasti akan menyampaikan. Ya, membuat dan menguji hipotesis diagnosis, melakukan cara medis secara sistematis yang dapat menggambarkan permasalahan kesehatan pasien, kemungkinan organ terganggu hingga kemungkinan diagnosis, serta membuat kesepahaman masalah, membangun dan mengembangkan kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah dan riwayat penyakit yang disampaikan, merangkum dan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan pasiennya. Di sini, membuat kesepahaman masalah adalah kalian menyampaikan ulang apa yang pasien telah sampaikan tadi. Baik Pak, tapi saya ulang kembali ya keluhannya Bapak tadi dengan demam 3 hari sudah dialami sekiannya, ya itu bertanya, apakah ada yang salah Pak atau ada mungkin yang mau ditambahkan? Ya, jadi ini memang kalimatnya bisa kembali ke atas ya, tapi kesepahaman masalah, artinya kita ucapkan sesuatu yang mungkin saja kita salah ingat atau apa, tapi kita sudah bikin rangkuman, ya, jadi kita baca kembali, artinya bukan membuat rangkuman, tapi kita baca anamnesis yang sebelumnya kita lakukan. Merencanakan tindak lanjut, menyampaikan rencana pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan penuhnya yang masih diperlukan untuk menetapkan diagnosis, memberi pertimbangan dan dua serta saran dan bimbingan. Ya, tindak lanjut itu artinya ada usulan terhadap pasien, kemudian edukasi yang akan kita sampaikan kepada pasien. Ya, jadi ini tindak lanjut itu berbicara, kalian tidak diam. Ya, jadi kita ada begini Pak, kita dapatkan, kami mau cari tahu lebih jauh, maka kita akan lakukan pemeriksaan tambahannya. Ya, kalau misalnya pemeriksaan fisik, kita bilang mau pemeriksaan fisik. Kalau misalnya penunjang, ya kita akan bikin pemeriksaan penunjang atau sebutkan semuanya. Tapi biasanya pemeriksaan penunjang itu terakhir. Kita lakukan PEMFIS dulu, anamnesis PEMFIS, baru kita mengarah ke penunjang. Ya. Ini secara umum teknik komunikasi wawancara medis. Nah, langkah sistematisnya seperti ini, ya. Sebenarnya kalau kalian lihat, ini hampir sama dengan yang di bawah ini, cuman tujuannya lebih spesifik. Artinya salam pembuka itu masuk di adalah identitas. Nah, tidak mungkin kalian salam pembuka tidak tanya namanya pasien. Ya, jadi kalau tanya Assalamualaikum Pak Tabe, duduk silakan bla bla. Boleh tahu namanya siapa? Ya, jadi selalu terkait antara ini semua dengan ini, ya, artinya apa yang ada di dalam teknik komunikasi ini sebenarnya akan termasuk dalam langkah sistematis pengambilan data yang ini, ya. Jadi ini kalian jangan lupa, ini akan digunakan terus-menerus sampai kapanpun, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, mungkin tidak ada dok. Tapi dok. Semua Zoom atau ada yang hybrid? Tapi dok, semua Zoom dok. Tapi dok. Semua Zoom. Tolong yang cuma dahi saja, jangan cuma kelihatan dahinya ya. Meskipun kalian kudung baru, rambut baru, pastikan posisi harus tetap bagus ya. Latihan dari sekarang. Kalian baru semester 1, semester berapa ini kalian? Tapi dok, semester 2 dok. Tapi dok. Ya, setidaknya tunjukkan bahwa kalian baru, orang baru, jangan sudah tua saja, sudah berpengalaman. Kalian baru belajar, perbaiki etikanya. Furkan, jangan pakai background. Jangan pakai background itu mengganggu. Windy Astita tidak kelihatan foto videonya. Ya. Andi Bau Reskiani. Posisi yang benar. Ya, sudah mandi semua. Ada biasa itu kuliah mentang-mentang online tidak mandi. Mandi ya? Atau setidaknya pakai lipstik gigi lah. Di,
Yang ada yang baring ya. Karena ini simple deh, tapi ini yang kalian harus terapkan sehari-hari. Jadi jangan pandang enteng semua pelajaran, meskipun kalian pintar. Gini, kita boleh pintar, etika nomor 1. Di kedokteran pasti pintar, tapi yang kami cari adalah yang beretika. Kenapa bisa? Karena kita akan berhubungan dengan manusia lain yang berbagai macam sosial ekonominya, berbagai macam karakternya. Ya, kalian harus menunjukkan sifat sebagai seorang yang ingin menolong. Ya, jadi latih dari sekarang bisa menghargai orang lain supaya orang lain bisa hargai kalian. Jangan bermasa bodoh. Artinya belajar. Apalagi sekarang kalian tahu uang kuliahnya mahal toh, tidak semurah itu. Memang bukan kalian yang bayar, tapi justru karena bukan kalian yang bayar, tolong tabe-tabe. Perbaiki belajarmu. Kalau kau yang bayar silahkan. Kalau masa bodoh, kau tidak selesaikan, tafadhal. Tapi kalau bukan kau yang bayar, belajar. Ya, nanti kau akan rasakan. Ya, jadi jangan ada yang bercanda, jangan yang main. Ingat, orang tua kalian yang bayar, bukan kalian. Oke. Sekarang kita masuk kembali ya. Identitas. Ini semua data yang biasanya akan ada di status pasien. Akan kita tanyakan kepada pasien. Namun untuk nanti kalian perhatikan tidak semua data yang akan kalian tanyakan ya. Nanti ada status pasien yang akan saya perlihatkan di bawah dan telah kalian dapatkan filenya tadi malam. Itu kenapa saya kirim tadi malam supaya kalian tidak bingung waktu saya cantumkan ini. Ya. Nah, jadi secara umum biasanya kita tanyakan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, suku, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, nama, nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi. Ini semua biasanya data yang akan ada di rekam medik pasien, ya. Tapi untuk kalian belajar sesuaikan dengan status pasien saja, ya, supaya terbiasa. Nah, kemudian tanyakan keluhan utama, ada keluhan terpenting yang membuat pasien datang berobat. Khusus untuk kalian akan dapatkan data sesuai. Contoh, kalau dia bilang demam, memang demam. Kalau dia bilang lemas, ya pasti lemas. Ya, nanti akan disesuaikan lagi dengan bloknya, kalian pegang blok apa. Biasanya di blok, misalnya ya, kalau kalian di blok, misalnya di blok endokrin misalnya. Kalau dia masuk dengan lemas, yang saya pikirkan, apakah dia DM kah, apakah dia hipoglikemia kah, Nah, disesuaikan dengan blok. Kalau dia masuk dengan lemas, sementara saya di gastro, saya akan berpikir ke arah apakah dia anemis, mungkin dia lagi melena, dia sudah ada hematemesis. Nah, jadi kita sesuaikan di bloknya untuk sementara. Tapi kalau kalian nanti di luar atau kalian dapatkan pasien, biasanya keluhan utama apa yang mereka sampaikan belum tentu itu jadi keluhan utama. Ya, kalian harus gali di riwayat penyakit sekarang, baru kalian dapat, serta pemfis baru kalian dapatkan sebenarnya kenapa orang ini datang. Itu kenapa biasanya waktu kita anamnesis pasien, kita harus siapkan kertas dan kita latihan untuk mencari tahu sebenarnya apa masalahnya pasien. Ya, dia masuk dengan muntah-muntah, misalnya ya, dialami kurang lebih 3 hari. Tapi kemudian waktu kalian lihat, ternyata dia sebenarnya masalah utamanya adalah dia demam sebelumnya. Pas ditunjang dengan pemfis kita dapatkan apa lagi? Ada rampelitnya positif, ya, misalnya dia ternyata DHF, didukung dengan hasil lab menunjukkan mengarah ke demam berdarah, trombositnya rendah kah, dia ada leukopenik ya, hematokritnya mulai naik ya, sudah ada hemokonsentrasi. Nah, kita berpikir, oh berarti saya tidak boleh sebut dia sebagai mual muntah meskipun dia masuk dengan keluhan muntah. Ya, mungkin dia karena trombositnya turun, ada nyeri luh hati, makanya dia muntah. Tapi masalah utamanya adalah demam. Nah, jadi keluhan utamanya adalah demam. Apa yang paling utama yang membuat seseorang itu datang? Supaya sejalan antara diagnosisnya dengan anamnesis, keluhan utama dengan diagnosis. Jadi keluhan utama selalu sama dengan diagnosisnya kita. Tidak boleh kalian bikin keluhan utamanya batuk, diagnosisnya diare. Ya, tidak boleh ya, meskipun dari anamnesis ada diare. Nah, jadi keluhan utama itu harus sama dengan diagnosisnya kalian. Cari tahu apa, tapi untuk kalian nanti akan dikasihkan skenario yang tidak mungkin berbeda. Ya, karena kita baru belajar toh,
Jadi tidak mungkin melenceng dari skenario. Cuma saya sampaikan ini bahwa ada yang seperti ini supaya kalian tidak bingung. Katanya ada yang begini ya. Nah, kalau di lapangan itu tidak seperti itu. Tapi untuk sekarang kalian paham bahwa kalian akan dikasihkan skenario. Kalau dia sudah bilang demam, dia mau pikir-pikir lagi ke arah kira-kira yang lain, pasti demam lah. Apa kira-kira demamnya? Ya, disesuaikan. Kalian akan dikasihkan skenario yang memungkinkan untuk kalian. Jadi sesuaikan saja, jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Pelajari apa yang memungkinkan yang akan diberikan kepada kalian. Ya. Jadi ingat keluhan utama, keluhan terpenting yang membuat pasien datang berobat. Ya, jadi contoh dia tidak sadar kah, dia demam kah, dia batuk darah kah, dia batuknya 3 bulan tidak berkurang. Yang bikin dia khawatir biasanya. Kenapa dia sampai berobat ya? Karena dia sudah khawatir. Ya, kalau dia tidak khawatir dia tidak datang biasanya. Ya, itu orang secara umum biasanya kalau tidak khawatir tidak berobat. Kecuali sudah mengganggu atau mulai membuat dia panik ya, dia datang itu biasanya berobat. Riwayat penyakit sekarang, artinya riwayat penyakit saat ini dimulai dari akhir masa sehat, uraian perjalanan penyakit serta kronologi sesuai urutan waktu. Ya, ingat waktu kalian anamnesis harus ada sejak kapan dia mulai demam. Nah, deskripsi yang utama dan gejala penting secara detail lokasi keluhan, lama menderita, pola awitannya, sifat dan gejala yang menyertai, frekuensi, faktor yang memperberat dan yang meringankan, riwayat pengobatan dan riwayat kontak dengan orang yang menderita keluhan yang sama, ada keterbatasan fungsional karena penyakit yang sekarang. Artinya kita kejar apa yang dia derita saat ini. Ya, selesaikan dulu semua baru pindah ke yang lain ya. Ini anamnesis sistem. Biasanya ini memang terakhir kalian lihat, tapi sebenarnya dia biasanya itu bagian dari riwayat yang ada sekarang. Kita paketkan, cuman kenapa dipisah? Supaya kalian tahu bahwa harus menanyakan juga keluhan yang lainnya. Tidak boleh melihat manusia sebagai usus berjalan, paru-paru berjalan, apalagi lutut berjalan. Ya, dia datang manusia itu seutuhnya. Jadi kalian waktu dia meskipun datang dengan nyeri lutut, kalian cari tahu keluhannya dari kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi itu kenapa kita betul-betul ada anamnesis sistem terakhir. Ya, tujuannya supaya terkait dengan semuanya kira-kira. Jadi kadang-kadang pasien datang itu tidak mungkin satu diagnosis. Ya, biasa DDM, dia masuk dengan hipertensi, dia masuk dengan kaki diabetik, dia masuk dengan neuropati, dia mungkin dia sudah ada nefropati, ya, bisa retinopati. Jadi komplikasinya ada, atau dia bisa masuk dengan disertai dengan kandes oral. Ya, jadi satu pasien bisa diagnosisnya banyak, ya. Nah, jadi ini yang kalian harus ingat kenapa ada anamnesis sistem. Meskipun nanti di semester 2 ini kalian akan ingat tidak seribet itu, ya. Anamnesis diagnosisnya mungkin kalian lebih simpel, ya. Jadi ingat riwayat penyakit sekarang terkait dengan anamnesis sistem meskipun dia disimpan di bawah. Sebentar saja. Jadi anamnesis sistem itu artinya deskripsi keluhan masalah, mulai dari kepala hingga anggota gerak, saraf, dan otot, serta status kejiwaan dan masalah emosional. Rata berat badan, adakah riwayat kenaikan atau penurunan berat badan, problem khusus pada pasien usia lanjut, misalnya riwayat jatuh, kehilangan keseimbangan, mobilisasi, polifarmasi, ada screening osteoporosis, gangguan fungsi berbagai organ. Ya, jadi dia biasanya kita simpan di atas, cuma terpisah, ingat hanya supaya kalian ingat bahwa runutannya ini ada. Ya. Nah, kemudian setelah riwayat penyakit sekarang dan anamnesis sistem, jangan lupa untuk riwayat penyakit dahulu. Siapa tahu pasien pernah seperti ini sebelumnya, ya. Nah, jadi tanya, pernahkah sakit seperti ini ya? Saya bilang tadi dia masuk sudah demam, baru 5 hari, baru 3 hari, tapi pemphisnya karena tifoid. Saya berpikir mungkin dia pernah ya, tidak mungkin muncul gejala seperti itu kecuali ada pernah menderita sebelumnya atau mungkin dia malaria. Ya, kadang-kadang kita harus ingat yang itu. Makanya riwayat penyakit dahulu sini, riwayat penyakit yang pada derita dan pengobatan serta gejala sisa bila ada. Ini contohnya pada orang-orang yang stroke, ya, misalnya dia masih ada lemah kah sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, atau mungkin mukanya masih bermasalah di nervus facialisnya kah, ya. Jadi itu biasanya masih ada gejala sisa, mungkin dia masih bicaranya masih dysarthri kah, masih bicara pelok kah, ya. Jadi itu biasanya masih ada gejala sisa. Atau mungkin kaki diabetik yang sudah amputasi, ya itu kan masih ada sisa-sisanya ya, sudah kelihatan apa yang kalian bisa lihat, ya. Ada enggak riwayat operasi atau kecelakaan? Nah, ada enggak riwayat alergi, mendapat produk darah, ya. Riwayat alergi sangat penting, apalagi kalian mau kasih obat, ya. Kita harus kejar. Waktu contoh,
kadang-kadang itu pasien kita tanyakan riwayat alergi, misalnya tidak diminta-minta ya, ada namanya reaksi anafilaktik yang tipe lambat. Kalian bolus obat, tiba-tiba dia baik, auto skin test tidak ada masalah. Perjalanan penyakit tiba-tiba dia ada shock anafilaktik misalnya. Lambat penanganan, dia meninggal, kalian akan bebas dari tuntutan hukum karena dia yang bilang tidak ada. Kalau kalian tidak tanyakan dan kalian terbukti bahwa memang kesalahan oleh karena pemberian obat, kita bisa dituntut secara hukum dan itu legal, kita bisa dipenjara. Ya, jadi amat sangat penting ditanyakan riwayat alergi. Jadi kalian tulis status, meskipun memang tidak ada, tetap tulis riwayat alergi, obat dan makanan tidak ada. Berarti Mbak pasien yang bilang, bukan kita. Ya, ada sesuatu yang kadang itu tidak bermakna tapi penting. Ya, paham ya? Jadi tidak semuanya harus positif. Jadi tidak semua keluhan yang kita dapatkan itu harus positif, tapi ada yang harus kita tulis supaya menyingkirkan bahwa bukan ini yang saya maksud. Ya, jadi tanyakan saja kalau kalian sementara belajar mau dia positif hasilnya, mau dia negatif atau dalam arti positif itu artinya ada, negatif itu tidak ada, kalian tetap tulis supaya kalian ingat, oh ya ada seperti ini. Ya, nanti ada contoh di bawah ya. Nah, kalau dia perempuan, riwayat menstruasi, reproduksi, pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan dan riwayat screening penyakit keganasannya, kadang-kadang dia masuk dengan benjolan. Nah, tanya masih usia muda, ada enggak riwayat tumor dalam keluarga? Bisa saja dia ada mengarah ke keganasan. Kalau benjolannya itu kan sebenarnya kalau keganasan itu lebih apa ya? Lebih menakutkan kalau tidak ada nyeri. Ya, kalau nyeri biasanya dia bisa lebih jinak dibandingkan yang tidak ada rasa. Ya, jadi kalian itu yang penting. Oh, jadi kenapa gitu? Tapi tidak semua seperti itu. Dia juga ada infeksi. Jadi semua saling terkait. Nanti kalian akan belajar seiring waktu bloknya kalian lewati semua. Ya. Apalagi riwayat kebiasaan sosial ekonomi dan budaya. Aktivitas sebelum sakit. Misalnya sekarang lagi banyak COVID toh, pernah enggak dia keluar daerah? Ya, ada tidak hobi tertentunya yang suka nongkrongnya di mall saja ya. Kalau dia tidak di mall dia sakit, misalnya dia kejang-kejang kalau dia tidak ke mall. Sehari dia tidak minum kopi, sakit kepalanya. Sehari tidak minum boba, dia langsung kayak gangguan jiwa ringan, langsung kayak ketagihan begitu ya. Itu bisa tanya hobinya seperti apa, itu berhubungan dengan makanannya nanti, susah buang air besar kah? Ya, lancar air putihnya terpenuhi atau tidak, yaitu kebiasaannya seseorang ya. Nah, kemudian bagaimana kebiasaan merokok ada atau tidak, teh, kopi, penggunaan alkohol, obat, jamu ataupun narkoba, riwayat promiskuitas, nanti kalian bisa baca di bawah ya. Bila dicurigai riwayat yang keluar kota, imunisasi, biasanya pada anak ini pola tidur, dukungan pembiayaan, caregiver ke dalam keluarga dan hubungan sosial, kondisi tempat tinggal dan lingkungan, kesulitan yang dihadapi baik pekerjaan, keluarga maupun keuangan. Ini akan berhubungan dengan psikosomatisnya dan berhubungan dengan penyakit yang kita tanyakan ya. Kenapa kadang kita perlu tanya tentang pekerjaan, contoh tukang. Ya, dia berhubungan dengan asbes selalu ya, dia berhubungan dengan asbes. Ada namanya asbestosis, dia batuk. Ya kita pikirkan ke arah asbestosis. Kalau dia memang saya pekerjaannya sekian. Oh iya ya. Itu kenapa kita tanyakan. Bukan kita mau ada namanya tukang gosip sejati. Dia kok ceritanya mau jadi di luar. Masa tuh kita di luar, dia itu pasien tuh dia banyaknya ya. Banyak sekali tatonya. Kadang-kadang ada yang seperti itu toh. Nanti kalian akan lihat caranya melakukan anamnesis dan pasien mau sejelek seganas apapun dia, sebrutal, gangster apapun dia, kalau kalian memang bertanya dengan wajah menunjukkan saya mau mengobati, pasti dia bicara semua deh. Ya, kalau dia tidak percaya kita, dia pasti sembunyikan sesuatu. Ya, itu beratnya anamnesis. Kita ada namanya teknik teknik jiwanya kita itu harus bisa mengambil data dengan ekspresi sebagai seorang dokter. Pakaian sangat penting. Ya, meskipun sekaya apapun, semahal apapun baju itu, kalau dia robek, meskipun itu modelnya tetap jelek. Ya, semahal apapun sepatunya, tidak ada kaos kakinya, ya jelek juga lah dia. Toh,
sebagus apapun kudungnya kalian, kalau rambutnya keluar, apa gunanya itu kudung? Ya, jadi rapi. Buat itu nih kenapa penipu-penipu rapi tuh? Ingat enggak? Karena dia mau ambil kepercayaannya orang. Nah, jadi kita sebagai dokter untuk mengambil kepercayaannya orang, kita tunjukkan. Ya, enggak usah juga lah datang pakai gelang berlian, cincin berlian. Oh iya Bu, saya terpercaya loh Bu. Saya buktinya saya punya ini. Misalnya ya, enggak perlu deh. Orang akan kalian punya aura tersendiri di mana pasien akan nyaman. Ya. Siapa yang kemarin ikut di mana? Di Kampung Manuju apakah? Tapi dok, sirkumsisi dok. Siapa? Sirkumsisi dok di Desa Binaan dok. Yang ikut di saya anamnesis siapa? Ada yang ikut acara pembukaan pertama kalinya? Acara pertama kali Desa Binaan itu, Manuju? Siapa yang ikut di antara kalian? Tapi saya dok. Ada yang ikut toh? Iya dok, Lihat, tapi dok, ada dok. Itu dibilang Tapi dok. Nah, susah. Saya tidak kenal mereka. Mereka tidak kenal saya. Ya, cuman saya yakin saya mau mengobati mereka. Jadi auraku itu memang aura mengobati, bukan aura baksos. Beda ya, kalau kau aura baksos, kau masa bodoh lah. Kau tidak akan bisa. Tapi saya juga kemarin dadakan. Saya tidak, rencananya bukan saya, cuma saya tidak mungkin memberi ke kalian. Itu tingkat tinggi sebenarnya kalau sudah turun ke lapangan. Ya, untuk kalian tidak bisa. Makanya saya larang kalian biar tensi. Kalian belum punya hak untuk itu karena kalian belum masuk CSL 1 ini. Kalau kalian sudah lewati CSL ini, baru kalian berhak untuk melakukan tindakan yang sudah diajarkan. Itu pun tetap kompetensinya tidak sesuai. Ya, kalian harus lewati tingkatan tertentu. Tapi kalau untuk tensi-tensi biasa tidak masalah. Ya, nah, ingat ya ini tadi riwayat kebiasaan, kemudian masuk riwayat keluarga. Di dalam rumah, kondisi keluarga, anggota keluarga bila masih hidup atau umur saat meninggal dan sebabnya, misalnya ada keluarga ada enggak dia masuk dengan batuk, ada enggak keluarga yang seperti ini, atau mungkin dia ada penyakit yang pernah diderita dalam keluarga, paling banyak adalah apa? TB, ya, atau mungkin dia ada dua penyakit herediter dalam keluarga, misalnya dia ada jelas-jelas di keluarganya ada yang DM, dia juga pola makan tidak bagus, dia gejalanya khas untuk DM, ya kita suspek kemungkinan besar dia DM, tapi kita harus pastikan dengan penunjang, atau mungkin dia misalnya dengan ada benjolan, ada riwayat keluarganya tuh, contoh tantenya juga kanker, mamanya kanker misalnya ya, atau sepupunya juga saat ini sementara itu, berarti kuat sekali kemungkinan besar dia untuk ke arah keganasan besar. Ya, itu kita tanyakan, oh ada keluarga yang begitu, itu namanya riwayat keluarga. Nah, anamnesis sistem tadi sudah ya. Nah, jadi ini yang kalian harus kejar. Oke. Nah, dari status pasien yang saya sudah kalian lihat tadi malam, data yang cukup kalian perlu tahu adalah nama, tanggal lahir, kalau misalnya tidak dapat, misalnya umur yang spesifiknya, jenis kelamin, apakah dia perempuan atau laki-laki, agamanya, pendidikan ataupun pekerjaannya saat ini, status perkawinan, apakah sudah menikah atau belum, alamat, nomor telepon keluarga. Ya ini penting tapi tidak terlalu ya. Tujuannya hanya kalau ada apa-apa ada keluarga yang bisa dihubungi misalnya. Ya. Nah, anamnesis ingat, kelon utamanya anamnesis terpimpin, diagnosis sementara dan diagnosis banding. Karena kita baru bicara anamnesis. Dan nanti kalau kalian sudah masuk ke pemfis dan penunjang, ini tidak sesimpel ini. Biasanya dia akan menjadi SOAP, ya. Jadi nanti akan ada identitas sesuai seperti yang data ini. Kemudian anamnesisnya dia adalah subjek, S. Objeknya, objektifnya, secara subjektifnya seperti apa, itu S-nya, anamnesisnya. Objektifnya itu artinya pemfis yang kita dapatkan. Planningnya adalah rencana terapinya kah, baik non farmakologi maupun terapi farmakologi, serta rencana pemeriksaan yang akan kita bikin itu planning. Kemudian asesmen akan masuk adalah diagnosis sementara dan diagnosis banding ya. Kalau sudah lengkap, kalian sudah rangkai semua itu, kalian akan mendapatkan namanya subjek SOAP ya. Sementara ini adalah anamnesis status pasien khusus untuk anamnesis saja ya. Ingat itu ya. Jadi kalau anamnesis saja, nanti kalau kalian dapatkan status dia ini S sebenarnya ya.
Secara subjektif apa sih yang kita dapatkan, secara objektifnya nanti apa, planningnya kami apa, asesmennya apa. Ya, contoh skenario. Nah, ini misal nanti ada contoh satu lagi ya, ini yang lebih spesifik ya. Nah, sekarang saya kasih dulu yang oke. Contoh skenario. Sebelum memulai anamnesis saat pasien masuk dalam ruangan, memberi salam dan memperkenalkan diri pada pasien, tunjukkan sikap ramah dan persilakan pasien untuk duduk. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, tabe silakan duduk Ki, ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan pasien, memperhatikan nama dan memanggil yang sudah berlaku, misalnya Bapak, Ibu, Saudara, sebagainya, menjelaskan tujuan pemeriksaan anamnesis. Ini maksudnya awalnya biasanya ya. Ini data awal. Tabe Pak, silakan duduk ya. Siapa namanya? Nama tak, oh ye, umur tak berapa ye, atau tanggal berapa kita lahir, jenis kelaminnya, jelas toh, kecuali kalau tanda kutip, misalnya kok ragu-ragu nih perempuan atau laki-laki ya, misalnya, boleh tanya, tapi maafkan Kak, laki-laki dia atau perempuan? Nah, boleh. Kalau kok ragu-ragu ya, misalnya cantik sekali ya, kalau orang Thailand, misalnya kan cantik sekali toh, tak jelas toh, nah, kalau Indonesia kelihatan jelas. Jadi, kalau kok dikasih, siapa namanya? Kok tidak kenal, tiba-tiba datang seperti ponakannya Santi, kok bisa tebak itu laki-laki atau perempuan kira-kira? Enggak ya? Pasti tetap cantik toh. Nah, tetap tanya. Nah, tapi kalau ragu-ragu biasanya ini memang jenis kelamin jarang kita tanyakan, ya. Meskipun kita cantumkan, tapi biasanya tidak jarang ditanyakan karena kita bisa tebak sendiri dia perempuan atau laki-laki ya. Pak Arman ya pasti laki-laki. Kok sudah bilang dia Pak dari tadi? Ya tidak mungkin tiba-tiba jadi perempuan. Ya, jadi jenis kelamin meskipun kita cantumkan tapi tidak biasanya tidak ditanyakan secara langsung ya. Agama ini penting karena ada namanya nanti edukasi. Kalian harus paham. Jangan ajarkan dia sholat tahajud sementara dia orang Buddha. Untuk apa? Toh ya kalian bilang oh iya meditasi Ki. Ya, jadi beda. Kalau misalnya dia Katolik bilang bisa mungkin kita ke pastornya ya, minta pengakuan dosa kah atau apa sih yang biasanya ibu bikin atau bapak bikin, ya kita tanyakan, tanya itu biasa kita sekalian belajar. Oh, orang Katolik dia begini ya, oh Protestan seperti ini ya, kita kembalikan mereka ke agama. Ingat ya, itu kenapa pentingnya agama nanti akan ada masuk di edukasi ya. Riwayat pendidikan, pekerjaan sangat penting ya, apalagi dia cuma ibu rumah tangga ya, tanda kutip capek sekali itu. Ibu rumah tangga adalah hal paling capek itu deh, dari pagi sampai malam. Orang bekerja di tempat kantoran itu masih ada istirahatnya, dia tidak ada. Dia cuma istirahat kadang malam memang tidur untuk tidur. Ya, atas perkawinan menikah atau tidak, tanda kutip. Ini penting. Kok tiba-tiba dia jadi nonya. Nah, ingat tuh, bisa jadi nonya tuh kadang-kadang. Apa contohnya? Nonya. Hamil, belum menikah. Jadi nonya tuh, nah, jadi itu penting. Tidak menikah, tiba-tiba diagnosisnya kalian adalah gravid. Gravid itu hamil, ya. Ya tidak bisa, harusnya. Nah, tapi itu kita cuma dokter, urusannya dia sama Tuhan, urusannya sama keluarganya, ya. Kita tidak peduli. Jadi kita menangani. Itu ya, kalian fokus penanganan. Alamat, nomor telepon, ya. Setelah dapat identitas yang tadi ini, memperhatikan nama sesuai tidak? Ya, apalagi yang di perawatan, apalagi ada biasa itu pasien kalau menunggu banyak, lain yang dipanggil, lain yang masuk, ya, siapa? Samsia, misalnya, Bu Samsia, S-nya sudah masuk, kita cocok nih, misalnya sama-sama umur 35, 40 lah, kan tidak terlalu beda ya, 35, 40, tapi kita Samsia Goa atau Samsia Antang, misalnya ada dua ya, ada Samsia ya, karena ada dua Samsia ini. Oh iya, saya yang Samsia Antang. Oh, tabe di minta maaf yang sekarang masuk saya Samsia Goa misalnya. Minta maaf di yang saya panggil ini Samsia Antang. Oh, dia keluar. Karena masalahnya, kok kita sudah anamnesis panjang, bukan statusnya susah. Ya, jadi pastikan ini adalah Samsia yang sama. Ya, apakah dia Samsia dan Kebo atau dia Samsia dan 7. Nah, beda lah. Nah, kadang-kadang orang sekali masuk dia bukan dia, saya. Dia KPD yang sekali itu ada yang begitu deh. Itu kalau di lapangan. Kalau kalian nanti kalau dia bilang Samsia betul gitu deh. Tidak tidak mungkin ada dua ya. Ya, kalau dia bilang karena pasien standarnya cuma satu biasanya kalau untuk kalian ya, cuman di lapangan itu kenapa ini penting datanya karena kita harus
sesuaikan betul orang yang kita panggil adalah orang yang tepat. Dalam arti kemudian kita sesuaikan dengan istilah yang berlaku, apakah kita panggil bapak, ibu, saudara, adik, kakak, dan sebagainya. Dan setelah itu lanjutkan dengan tujuan pemeriksaan atau anamnesis yang kalian akan lakukan. Tabe Pak, Tabe Budi, saya nanti akan tanya-tanya Ki seputar keluhannya, tujuannya supaya saya bisa tahu kira-kira apa sih masalahnya kita ini, supaya nanti akan ada pemeriksaan tambahanku, bisa pemfisku, pemeriksaan fisisnya ya, tes periksa Ki Badanta nanti, kemudian ada lab-labnya ya kalau yang penting ya. Nanti kalau mungkin ada yang kita lupa saya tanyakan atau penting atau yang tidak nyaman, kita boleh bilang sama saya ya. Tapi sebaiknya kita sampaikan semua apa yang Ibu rasakan atau yang Bapak rasakan supaya datanya bagus dan jelas Ki. Ya tujuanku itu ya supaya saya bisa kasih ke terapi sesuai. Ya, bagaimana Bu? Bersedia atau tidak? Nah, kita tanya. Oh iya, bersedia Ji Dok. Oke. Makasih ya. Tapi kenapa Ki datang ini berobat? Masuknya anamnesis. Tanya dia, kenapa kita datang berobat, atau bilang apa yang kita rasakan sehingga datang ke sini, apa keluhan tak sehingga kita datang ke sini, terus kenapa kita datang berobat. Nah itu artinya kita arahkan. Kenapa, jangan bilang ya kenapa Ki, kenapa tidak boleh bilang kenapa Ki ya, tapi kenapa Ki datang berobat. Nah kasih spesifik Ki pertanyaannya kita ya, supaya mereka sampaikan ya, dan bagus juga bagus nanti kedengarannya, tampak profesional. Ya, kenapa Ki? Tidak enak tuh deh, kenapa Ki? Meskipun benar, itu kalau buru-buru deh, ada 150 pasien. Ini baru pasien ke-1 dan kita target sampai jam 1 selesai, dan baru jam 11 nih. Nah itu boleh. Ya kenapa Ki? Oke. Nah itu, tapi kalau belajar tidak boleh. Apa yang bikin datang Ki berobat, apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan, boleh tolong kita sampaikan? Oh iya. Itu penting. Kenapa? Kalian akan mendapat poin perilaku profesional. Ya, karena kita akan ada nanti poin untuk perilaku profesional dan poin untuk edukasi. Itu khusus di blok lain nanti ada. Tapi saya sampaikan sekarang supaya kalian ingat kenapa ini sangat penting, karena akan ada di perilaku profesionalnya kalian. Jadi menunjukkan bahwa kalian menghargai orang lain. Itu tujuannya ya, perilaku profesional artinya kita bertindak dan semua yang kita lakukan pakai permisi. Ya, tidak langsung tiba-tiba, tidak angin, tidak hujan, langsung tarik tangannya orang dari kasur. Misalnya contoh ya, dia lagi tidur, dia lagi lelap gitu. Tiba-tiba langsung ambil tangannya. Pasti orang kaget tuh. Tidak, orang harusnya bangunkan dulu. Maaf Bu, Pak, maaf ya, saya tensi Ki ya. Nah, itu perilaku profesional, itu bukan edukasi, itu perilaku profesional. Itu termasuk yang tadi adalah meminta izin untuk melakukan anamnesis. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke riwayatnya ke sekarang. Selalu mulai dengan lamanya. Kapan penyakit mulai atau kapan pasien terakhir merasakan sehat. Jadi kalian tanya, sudah sejak kapan ini kita rasa seperti ini? Ya, selalu ada mulai sejak kapan. Ya, makanya kalau kalian baca skenario yang saya sudah bagikan, selalu ada kalimatnya dialami sejak. Ya, artinya harus ada. Jangan langsung bilang demam Ki, ya, batuk Ki, flu Ki. No, kapan dia mulai demam? Ya, kalaupun dia ada batuk, apakah batuknya dulu baru demam, atau dia sudah demam 2-4 hari baru batuk 2 hari? Atau mungkin dia lebih duluan batuk baru demam. Ya, jadi tanya selalu onset kejadiannya itu kapan. Ya, anggap dia 4 hari demam. Dia masuk dengan tambahannya ada mual muntah di anamnesis sistem. Ya. Tanya muntahnya baru atau sudah 4 hari. Nah, itu menunjukkan kita mau tahu berarti apakah dia mengarah ke dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saluran cernanya? Berat sekali berarti kalau sudah 4 hari disertai demam, berarti kondisinya tidak terlalu bagus. Itu kenapa biasanya ada yang diopname, ada yang bisa rawat jalan. Itu kenapa penting semua. Kalaupun dia bilang muntahnya itu kayak air liurgi, atau memang ada kan biasa orang kayak emoji muntah toh, tapi tidak ada yang keluar ya. Nah, kalau dia bilang muntah Dok, semua makanan yang saya makan keluar, itu berarti berat. Ada sesuatu yang membuat dia sampai semua makanannya keluar. Ya itu kita berpikir, saya harus periksa nadinya nanti, saya harus periksa suhu tensinya, jangan sampai dia shock. Tanda-tanda hipovolemik ada karena kurang ada dehidrasi. Ya,
Nah, itu pentingnya kenapa selalu ada omset kapan mulai atau kapan pasien terakhir merasakan sehat. Onset timbulnya itu mendadak atau berangsur. Misalnya dia bilang dia batuk ya 4 hari. Tapi kalau kalian dengar batuknya bukan batuk 4 hari, ada timbulnya yang batuk yang kayak bilang deh bukan 4 hari nih 3 bulan kayaknya ini ya, baru bilang nih tapi ini batuk-batuk apa memang baru kah atau memang ada batuk sekali-sekali. Kadang-kadang itu orang tahu, biasanya mereka sudah tahu dia TB, ya. Dia sudah pergi berobat tempat lain, diagnosis sebagai TB, tapi dia tidak mau percaya. Dia pindah dokter, dia mengurangi keluhan batuknya. Masalahnya adalah kita kan mau bikin diagnosis, kita mau mengobati, bukan tidak apa ya, kadang-kadang pasti salah persepsi. Dia tidak mau sekali akui bilang dia TB. Ya, jadi dia bikin, enggak ya dok, baru 3 hari, baru batuknya luar biasa ya, nafasnya bunyi-bunyi nih, ya, jelas-jelas sudah buruk lah ya. Jadi biasa kita bilang, batuk tak itu yang sekali-sekali ada berapa bulan nih. Kita bilang sekali-sekali, supaya dia bilang, oh iya dok, kalau sekali-sekali ya 4 bulan nih dok. Oh baru 4 bulan, ya berarti ada beransur-ansur yang berat. Oh 4 bulan nih, baru 3 hari ini berat di. Iya dok, baru kalau 3 hari berat. Ya kadang-kadang ada yang begitu, ya kita ikuti dia. Nah, ya ingat ya kadang-kadang di lapangan tidak begitu, tidak seperti ya kalian nanti. Nah, makanya nanti kalau kalian dapat kasus biasanya sesuai apa yang dikeluhkan dengan apa yang kalian tanyakan ya. Apa yang kemudian terjadi? Menetap atau berada urutan frekuensinya, kronologi bertambah buruk atau bertambah baik. Kalau dia bilang tambah buruk, ya itu tadi yang tadi ya faktor pencetusnya. Misalnya kalau kalian curiga dia asma, anak-anak kecil atau orang dewasa misalnya dia lelah kah, dia makan di luar terus-menerus, kurang istirahatnya, dia ada minum kopi, mungkin dia GERD, ya oleh karena GERD-nya dia memicu asmanya, kadang-kadang bisa seperti itu, ya. Jadi apa yang memperburuk, bagaimana aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu mungkin yang menjadi pencetus dari penyakitnya. Apakah ada gejala yang menyertai, apakah berhubungan atau mungkin ada gejala tambahan lain. Nah, penyakit yang pernah diderita, bagaimana kapan waktunya, terus apakah pernah kecelakaan, operasi, ya itu tujuannya supaya kita bisa tahu. Contoh dia bilang, oh saya ada kecelakaan 3 hari yang lalu, dia datang dengan nyeri perut, ternyata memang ada trauma abdomen, bisa jadi. Karena itu bisa juga bukan, ada trauma dada, terbentur misalnya di setir motor. Nah, kita pikirkan, siapa tahu kita raba ada krepitasi nanti, mungkin ada fraktur, cuma dia tahan, berarti tidak. Ya, mungkin faktor kecil, tapi bermakna nanti lama-lama baru terasa, ya, tergantung, ya. Nah, kemudian saya akan memberikan informasi tentang adanya gejala sisa, apakah ada kaitan dengan penyakit sekarang, apakah ada kaitannya atau hubungan dengan tindakan selanjutnya. Ya, jadi ini semua yang berhubungan. Nah, untuk anamnesis lihat ya, dari kepala, mata, telinga, hidung, mulut. Ini anamnesis adalah secara umum yang biasanya pasien kita tanyakan, tapi kita juga kondisikan. Tidak semua hal ini harus ditanyakan. Ya, kita kondisikan keadaannya pasien. Ya, nah, jadi tidak semua hal kita sesuai dengan skenario. Makanya saya bilang anamnesis penting, itu yang akan menunjukkan ke arah riwayat yang kita gali. Ya, riwayat pribadi, sosial ekonomi dan budaya. Nah, dalam hal ini keterangan pendidikan, ya riwayat keluarga, membuat dan menguji hipotesis atau diagnosis, melakukan cara sistematis dan penegakan diagnosis. Artinya kalian di sini mulai diagnosis sementaranya apa dan membuat kesepahaman masalah dan merencanakan tindak lanjut ya. Nah, untuk ujian nanti kalian akan dapatkan skenario. Ini akan kalian kejar. Nah, tidak perlu kalian ucapkan satu-satu, tapi kalian tahu apa sebenarnya tujuannya. Saya kasih contoh ya. Seorang laki-laki N umur 37 tahun, pendidikannya S2, pekerjaannya PNS, dia telah menikah, masuk dengan keluhan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati sudah 3 hari. Oh, Pak, sudah berapa hari saya keluar Tita? 3 hari. Oh ya, tapi terus 3 hari sama rata sakitnya? Tidak dok, biasanya baru 1 hari tambah parah saya rasa dok. Oh ya, terus ada mual muntah ki, mual dok, muntah kadang-kadang. Oke, lemas ki tidak? Nah, ada lemas dok, dan juga ada pusing, toh. Jadi kalian kejarnya tidak seperti ini modelnya. Kalian tanya satu-satu biasanya ya. Nah, terus kalau sakit udah Tita ini bagaimana pola makannya? Dok, kalau saya makan itu
tidak terlalu banyak, karena kalau bisa selalu rasa penuh perutnya, ya. Ditanyakan lagi. Kemudian ada obat-obatan biasa kita minum kah akhir-akhir ini? Ada, Dok. Dalam 6 bulan ini saya biasanya konsumsi asam mefenamat kalau sakit kepala, ya. Dan kemudian tidak baik-baik, kemudian saya barusan lagi minum natrium diklofenak 2 bulan terakhir, Dok. Biasanya itu dokter yang kasih atau bukan? Enggak, Dok, saya beli di apotik biasanya. Baru pilih 1 bulan memang yang tidak nyaman saya rasa, Dok. Baru maka minum juga antasida, ya. Oke. Terus ini kalau minum ke antasida bagus atau tidak kita rasa? 2 bulan ini, Dok, makin tidak ngefek nih saya rasa, Dok. 2 minggu ini biar makan antasida tidak berubah saya rasa, Dok. Toh? Terus bagaimana apa pekerjaan tak? Ya, saya kerja PNS di mana ya? Apa posisi tak? Apakah ada posisi tertentu? Itu mi, Dok. Ada jabatan yang saya dapat, Dok, sekarang. Saya bekerjanya berlebihan. Itu saya biasa minum kopi dan pola makan tidak teratur. Pernah kayak begini kah sebelumnya? Saya sampai diopname kah atau selalu sakit seperti ini sampai berobat ke dokter? Tidak pernah, Dok. Saya tidak pernah seperti ini. Keluarga juga tidak ada yang sama. Bagaimana buang air besar sama air kecil? Bagus, Dok. Kemudian baru saya masuk ke sistem yang lain. Tadi saya selesaikan saluran cerna. Ingat di atas semua pencernaan saya selesaikan. Baru saya masuk ke bagaimana ada batuk atau flu. Tuh, ada nyeri, ada hipertensi atau tidak, ada alergi atau tidak, ada riwayat. Kalau saya berpikir kan dia nyerul hati, saya pikirnya kan dirinya banyak. Selalu pikir, sebetulnya dia hepatitis, apa lihat usia tuh 37 tahun laki-laki, pernah hepatitis tidak? Tidak pernah, Dok. Ada tumor dalam keluarga? Tidak ada, Dok. Terus tapi minta maaf, ada kirim minum alkohol sebelumnya? Oh iya, Dok. Pernah dulu, Dok. Saya minum alkohol selama kurang lebih 10 tahun, ya. Jadi saya akan memberi diagnosis sementara yang paling umum adalah baru 3 hari, 1 hari terakhir, kemungkinan besar sehubungkan dengan pekerjaannya, ya saya berpikir dyspepsia fungsional. Diagnosis bandingnya adalah mungkin oleh karena obat-obatan, gastropati insight, bisa juga gastritis, dia sudah luka bisa oleh karena infeksi, Helicobacter pylori, bisa karena sudah ada tukak bisa pankreatitis karena dia minum alkohol. Jadi saya bisa bikin diagnosis banding ini. Jadi belajarku akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelajaran saya dapat. Nanti untuk pastinya akan ada PEMFIS namanya, akan ada namanya pemeriksaan penunjang, ya. Jadi ini dibilang anamnesis ada semua di dalam, tapi kalian perhatikan karena dia masuk dengan nyeruluh hati, yang sekejar semuanya adalah yang berhubungan dengan saluran cerna. Toh, saya tidak lompat-lompat. Batuk, kemudian misalnya dia masuk luluh hati, saya langsung tiba-tiba, saya sudah 3 hari ini, iya. Terus tidak ada batuk, Jeki. No, selesaikan dulu semua. Kalau dia bilang dia demam, selesaikan semua bagian kepala, masuk ke paru-paru, masuk ke perut. Jadi terarah kalian untuk analisis sistemnya, ya. Nyeri-nyeri sendi, baru tanyakan terakhir itu. Jadi kita tanyakan sesuai dengan keluhannya. Harus sudah ada diagnosis sementara dan harus ada diagnosis banding. Jadi ini status pasien harus kalian isi, ya. Tidak ada yang spesifik untuk kalian harus hafal di sini, tapi kalian lakukan. Tapi kalau misalnya nanti model ujiannya misalnya, ya saya belum tahu model ujian dari penguji dari bloknya seperti apa, kan model ujian itu kita sesuaikan dengan blok yang kelola. Dalam hal ini ada Dr. Asdar dengan Dr. Ina, ya. Nanti kita kembalikan. Kalau misalnya dia maunya kalian ucapkan saja, toh tidak ada data, biasanya kalian harus hafal yang ini semua. Ini harus dihafal. Kalian sebutkan, saya akan melakukan identitasnya, bernama, jenis kelamin, tanggal lahir, tapi tidak harus semuanya, tapi kalian bisa sebutkan apa-apa saja yang penting. Ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya, Dek. Karena ini kalian akan presentasi nanti. Apa yang bikin kalian bingung? Supaya saya bisa tahu juga. Ya, ingat ya, langkah sistematis ini bagian dari teknik komunikasi. Ya, kalau kalian lihat semuanya ada di bawah ya. Jadi jangan lupa tadi yang ini ya, salam pembuka itu nanti akan ada identitas, membuat pasien bercerita, ini adalah kelon utama dengan anamnesis sistem, memperdalam dan
dan mengklarifikasi riwayat penyakit. Ya, itu kita biasanya hubungkan dengan riwayat penyakit dahulu dan riwayat dalam keluarga, dan serta sosial, pasien bercerita sosial ekonominya ada di sini ya. Kalau pasien bercerita kebiasaan sosial dan budayanya, ya riwayat keluarga masuk di mengklarifikasi riwayat penyakitnya. Kemudian membuat dan menguji hipotesis diagnosis, ini diagnosis bandingnya, ya apa kira-kira yang kalian pikirkan, ya itu tidak ada di sini. Nah, tapi dia harus kalian penuhi, kalian harus bisa melakukan diagnosis banding dan diagnosis sementara dan membuat kesepahaman masalah dan merencanakan tindak lanjut. Ya, jadi ada yang ada di sini. Ini runutan anamnesis. Ya, ini untuk data anamnesis. Artinya di sini salam pembuka, membuat pasien bercerita dan memperdalam dan mengklarifikasi riwayat penyakit. Ya, ingat itu di. Baru nanti kalian harus bikin DD, membuat kesepahaman masalah dan merencanakan tindak lanjut. Ya. Ada? Tidak ada? Dari yang kalian mau tanyakan? Kalau saya tidak ada, berarti saya anggap kalian paham ya. Oke, saya masuk ke yang selanjutnya. Oke, sudah kelihatan gambarnya, Dek? Iya dok, sudah kelihatan dok. Khusus pemeriksaan tanda vital, sebenarnya dia bagian dari pemeriksaan fisik. Cuman saya pisahkan supaya kalian bisa lebih spesifik dari prodi yang memisahkan seperti demikian ya. Nah, pemeriksaan tambahan setelah anamnesis tadi adalah pemeriksaan pemeriksaan tanda fisik. Dalam hal ini salah satunya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan tanda vital. Ada suhu, nadi, tekanan darah, nafas, bagaimana perfusinya, bagaimana apakah ada tambahan. Dalam hal ini adalah eksplorasi tanda vital yang kelima, yaitu adalah nyeri. Nanti tujuan umumnya kita harus kalian bisa melakukan tanda vital secara mandiri serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan ya. Tujuan khususnya kalian nanti harus bisa mengenal dan mempersiapkan alat-alat pemeriksaan tanda vital. Kalian harus punya alatnya semua sendiri. Melakukan pemeriksaan tekanan darah, melakukan pemeriksaan nadi, melakukan pemeriksaan frekuensi nafas, suhu tubuh, serta harus ada namanya kalian bisa interpretasikan hasil pemeriksaan tanda vital dengan benar. Hal-hal yang harus kalian siapkan tadi daftar panduan belajarnya, kemudian harus ada stetoskop dewasa, termometer, speedometer, manset tensimeter, pen light, dan jam untuk menghitung. Ya, kalian harus punya jam, entah jam dinding kan, entah jam tangan. Harus kalian hitung dia karena kita pakai untuk nadi, pernafasan dan suhu kita harus pakai jam, ya. Stetoskop dewasa, kalau bisa kalian pakai Littmann. Di termometer kalian harus siapkan dua. Ada yang termometer air raksa dan ada yang termometer yang apa namanya digital. Ya, kalian siapkan digital, Speakmo-nya sama manset tensimeter ya. Ini speedometer biasanya ada juga yang biasa ya, harus yang pakai, ada yang pakai alat yang air raksa ya, tergantung ya. Nah, langkahnya selalu sama. Memulai sesuatu, kalian harus menjelaskan apa yang kalian akan lakukan dan mengucapkan salam, perkenalkan diri, memastikan tindak identitas pasien dan meminta persetujuan. Tapi padi sama periksa tanda vital dalam hal ini saya akan tensi ki ya, yang mungkin kita dengar biasa mulai ada tekanan darah tinggi kah atau tidak, di mau kau ukur suhu demam ki atau tidak. Kemudian saya mau lihat berapa nadita sama bagaimana pernafasan ta. Itu setelah anamnesis tadi supaya saling mendukung ki Pak. Bagaimana bersedia ki? Bagaimana Bu bersedia? Ya jadi kalian minta izin. Oh iya dok, saya bersedia. Ya, atau kalian lakukan. Lihat dulu secara umum pasti yang kita nilai adalah kesadarannya pasien. Karena kalau pasien tidak sadar, otomatis yang ditemani bicara keluarganya. Tidak perlu minta izin sama pasien. Ya, tapi kalau dia sadar ya kita izin sama pasiennya. Ya. Ini secara umum saja ya, melihat secara umum. Kemudian apakah dia tidak tampak sakit ringan, sedang atau berat.
Ya, sakit ringan biasanya itu di poli. Kalau dia sudah masuk ke UGD itu sedang sampai berat, sudah mengganggu aktivitas, ya sudah tidak nyaman itu biasanya sudah sedang ke berat. Berat itu sudah sampai kesadaran menurun biasanya. Kalau ringan dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun sudah rasa tidak nyaman. Ya, itu ya. Kemudian lihat apakah sesuai enggak umurnya dengan taksiran atau tidak. Ini bentuk tubuhnya, bagaimana gizinya, cara berjalannya ya. Kalau baru karena kita dokter melihat waktu melakukan pemeriksaan itu kita pakai semua inderanya kita deh. Ya, mata, lihat dia kaki kirinya kayak yang sakit. Hah? Atau mungkin dia sudah dia pegang perutnya lah, dia nyeri perut ini. Nah, kita bisa tebak kenapa kayak sakit perut tak? Oh iya dok, ini sakit sekali ya. Kadang-kadang kita baru melihat ya pendengaran dia merintih, berarti sakit sekali. Pastikan anamnesismu jangan kejar di pasien. Itu tujuannya kenapa kita pakai semua inderanya kita. Karena ada orang kesakitan sekali, kau bisa tanya apapun dia tidak akan jawab. Itu namanya kita masuk ke alloanamnesis atau heteroanamnesis. Ya kita sesuaikan, kita pakai indera penciuman. Kita baru lihat di ujung lorong sudah tahu ada kaki diabetik ini. Harum, baunya dia bau manis biasanya kalau kaki diabetik. Baru kita sudah lewat, ada kamar TB ini. Beda baunya kadang-kadang ya, ada aroma TB. Cuma itu harus biasakan, bukan jangan dicari juga ya, jangan cari. Enggak begitu ya, bukan dicari baru baunya. Kadang-kadang kita akan kenali sendiri berdasarkan kebiasaannya kita. Ya, jadi kita pakai inderanya kita, itu kenapa sangat penting. Lihat baru masuk, ceking sekali. Kayaknya ini malas makan ini, pasoran cerna biasanya atau TB kah, ya otak kita sudah kelihatan, baru sudah lihat kenapa nih orang tidak gendut sekali, deh kemungkinan besar bapak ibu tua kalau bukan lututnya dia lagi sesak kah, ya paling keluhannya seperti itu ya, itu kenapa apa yang kita lihat biasanya penyakitnya akan sama, ya tergantung keluhannya dia apa. Itu yang pentingnya gizi ya. Khusus untuk pengukuran cahaya tidak langsung, kita pasang mansetnya nanti, pastikan lengan atas sejajar dengan jantung, lengan baju tidak terlilit manset, ya ingat ya lengan baju tidak ada, ya pastikan semua diangkat ini. Di bawah manset 2-3 cm di atas fossa cubiti. Kita pasang mansetnya, balon dalam manset harus menutup lengan atas, disi ulnar di atas arteri brachialis, pipa karet tidak menutupi fossa cubiti. Manset jika cukup ketat tapi tidak membendung vena. Artinya, waktu kalian lilit alatnya jangan terlalu kencang. Ya. Kemudian palpasi denyut arteri brachialis menentukan tempat meletakkan membran dari stetoskop. Lihat ini ya, dia pasang di mana ya. Nanti kalian raba di sini arteri brachialis ya. Oh, yang ini yang mana berdenyut ya. Oh ya ini, saya pasang stetoskopnya ya. Kalian bisa pegang sekarang, kalian punya nadi sendiri ya. Kalian masih manusia kan? Kalau kalian pampir biasanya tidak ada deh. Tapi kalau kalian masih ada, masih hidup, berarti kalian harusnya bisa raba punyanya kalian sendiri. Ya, di sini. Ya seperti ini ya. Kalian raba. Kemudian memompa sambil meraba atau arteria sehingga denyut hilang. Kadang-kadang itu pendengaran kita tidak terlalu bagus toh. Nah, ini arteri radialis kita pegang, kita pompa itu sambil dia hilang. Nah, waktu kita raba baru kita kasih turun putarannya, dia turun itu mau cari sistol dengan diastol. Waktu kalian raba pertama kali di tangannya kalian kembali itu sistolnya. Diastol tidak bisa diraba, tidak bisa kalian nilai. Ya, untuk stetoskop adalah sistol dan diastol. Tapi kalau kalian lemah sekali nadinya, biasanya toh kita cuma mau tahu berapa sih tensi ini pasien, ya. Nah, biasanya kita sejajarkan dengan meraba arteri radialisnya. Ya, tidak bisa arteri radialis karena kan di sini ada stetoskop. Kecuali susah sekali ya kita raba arteri brachialis tanpa stetoskop biasanya. Kita cuma mau tahu berapa tensinya atau kita raba arteri radialisnya. Ya, ini maksud pernyataan di sini, ya. Dan diturunkan tekanan manset 30 plus minus diameter 5 meter. Jadi pelan-pelan ya, tidak boleh langsung ke cepat-cepat. Kita naikkan itu misalnya dari mulai dia hilang pertama kurang lebih 30 plus minus 5 meter aja. Jangan terlalu tinggi. Contoh kalian sudah hilang sudah kan raba tensi toh. Nah, dia sudah tidak ada bunyi atau nadinya sudah tidak berdetak lagi.
misalnya di 120 misalnya ya. Nah, jangan kalian kasihnya sampai 200, terlalu tinggi deh. Jangan ya. Kasihnya plus minus 30, 35. Nah, kalian kasih 150 saja atau 60. Nah, jangan, kecuali kalau dia memang 18 orang yang 180 masih kalian raba nadinya, toh masih ada bunyi, masih bukan ada bunyi, masih teraba. Nah, kalian kasih naik lagi 30 di atasnya. Biasanya sampai 200 sekian kita kasih naik, bisa sampai 230. Toh? Nah, kita kasih turun pelan-pelan nih. Ya ini maksudnya ya, kalian naikkan sesuai dengan di mana nadinya itu mulai menghilang. Nah, kalau kalian raba, kecuali kalau kalian mau saja pencet-pencet sembari silakan, tapi teorinya seperti ini, ya. Setelah raba terbrachialis hingga denyut hilang, menaikkan tekanan manset 30 mmHg plus minus mmHg, artinya paling banyak itu 35 lah. Ya, kalian kasih naik dari 120 tadi, kalau dia mulai hilang nadinya, kalian tensi nadi sudah tidak teraba, atasnya 30 mm di atasnya, sampai 150 baru kasih turun pelan-pelan. Ya, paham ya? Kemudian meletakkan corong membran stetoskop di atas teribrasi dengan cermat. Seluruh permukaan membran menempel pada kulit, tidak terlalu keras, tidak disisipkan di antara kulit dan manset. Kadang-kadang dia naik malah ya. Siapa tahu dia lewati teribrasi, saya tidak fokus, makanya kalian pegang mestinya. Jadi menurunkan tekanan manset secara lancar dengan kecepatan 2-4 mmHg per detik sambil mendengarkan bunyi aliran darah. Ya, jadi kalau kalian turunkan pelan-pelan. Ya, cuman kurang lebih 4 mmHg, 2-4 mmHg kalian turunkan sambil dengar bunyinya. Kita lagi belajar toh, kalian pasang stetoskop, kalian dengar. Ya, kalian raba nadinya atau kalian pegang di arteri brachialis, kalian dengar ya, baik, turunkan pelan-pelan. Di mana bunyi pertama yang kalian dengar itu namanya sistol. Dia tuh kalian dengar dia hilang tadi kan sesuai tensi, baru kemudian kalian fokus kalian dengar dia tik 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 ya. Bunyi pertama tik, nah itu sistol. Tik 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 tik. Harus sampai 0 ya. Kalian dengar meskipun dia sudah hilang di 60 tetap mendengarkan sampai 0. Ya, pastikan latih ya. Karena ada itu kadang-kadang ada namanya pulsus seller, selisih antara sistol dan diastol besar, atau mungkin dia ada atrial fibrilasi. Biasanya tidak dia tik 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 ya, tidak teratur, dia irreguler. Yaitu makanya kita harus dengar sampai 0. Jangan kita sudah hilang sudah selesai. Tidak boleh ya, habiskan sampai 0. Jadi diturunkan pelan-pelan. Ya, latihan untuk bikin ini ya. Apalagi nanti kalian laporkan, ya kalau bilang, oh iya Pak, tensi Pak 130/80 ya. Kalau atau kalian bilang misalnya tensinya Bapak 150/80 ya, agak naik tensi ya. Nanti sebentar saya jelaskan Pak ya. Just kalian sampaikan supaya tahu, oh ya 150/80. Jadi apa yang kalian dapatkan, pasien juga harus tahu. Ya, pemeriksaan nadi perifer. Ada namanya arteri radialis, ada pemeriksaan arteri brachialis, ada dorsalis pedis, tibialis posterior, dan arteri poplitea. Ini hanya saya mau kasih lihat kalian ada namanya tempat pemeriksaan lain yang kalian harus bisa tahu ya. Nah, di sini untuk tadi pemeriksaan arteri radialisnya, sekalian kita periksa nadinya pasien. Ya. Kita periksa nadi dari pasien. Pulsasi arteri radialis dirasakan maksimal di medius radius dekat pergelangan tangan menggunakan 2 atau 3 jari tengah pemeriksa. Ya, jadi kita harus pakai 2-3 jari. Kenapa? Supaya lebih jelas kalian raba. Ya, kalau kalian raba punya kalian sendiri, jangan ditekan keras, ya, pelan-pelan saja. Tapi jangan juga terlalu lembut. Ya, harus ada sedikit penekanan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Ya, kalian raba nih. Kalian dapat kira-kira sekian. Kenapa kita pakai 3 jari? Karena kita tidak tahu ya mana posisi, kadang-kadang orang tidak paham tuh, jadi dia bisa pakai 2 atau 3 jari. Ya, jadi tidak boleh terlalu tekan. Jadi, biasanya kita pakai yang paling tipis di ujung sini ya. Kalian raba nih. Makanya biasa kita begini tangannya, jadi kalian raba. Baru kalian hitung nih selama 1 menit atau setengah jam kalian kali 2, tergantung. Kalau dia reguler silahkan, tapi kalau dia irreguler tidak boleh ya, karena nilainya akan berbeda. Frekuensi dihindari pada dalam 1 menit pemeriksaan nadi sebenarnya dilakukan setelah pasien istirahat 5-10 menit. Artinya tidak boleh baru sampai langsung periksa nadinya, dia akan tinggi biasanya toh. Terus kita lihat nih
Apakah dia takikardi atau mungkin ada bradikardi. Kita bilang takikardi kalau frekuensinya lebih 100 kali per menit, kalau dia bradikardi kurang dari 60 kali per menit, ya. Lihat iramanya, ini frekuensinya ya berapa kali. Iramanya apakah dia reguler atau tidak. Baru kemudian tulis nih, misalnya nadi 120 kali per menit irreguler. Curiga, AF ini seharusnya EKG ini pasien untuk memastikan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu terkait semua, makanya kenapa penunjang tak akan ada sesuai dengan pemfisnya kita. Ya, ingat itu deh ya. Nah, kemudian lihat nih baca sendiri nantinya apa itu takikardi, apa itu bradikardi, apa itu yang berarti relatif ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, kemudian pemeriksaan arteri brachialis, ini posisinya di mana, kemudian dorsalis pedis, ya kalian raba. Nah, ini sesuai gambar ya kan latihannya kalian raba. Ini kenapa amat penting karena ada kondisi-kondisi tertentu kalian harus tahu posisi pemeriksaannya di mana. Itu ya, ini tempat-tempat pemeriksaan arteri perifer yang banyak kita lakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian arteri poplitea, melihat ada penyumbatan atau tidak. Nah, biasa juga kadang-kadang itu kita darah tangannya pasien sudah diraba ya kita tensi di kaki, tergantung ya. Kalau orang yang kecil bisa, tapi kalau gendut tidak bisa biasanya. Nah, itu kenapa penting juga kita punya pemeriksaan lain. Kita harus, kenapa sini gambar dorsalis pedisnya kelihatan kiri kanan. Nah, kita harus periksa ya karena kadang-kadang pasien itu datang, kita membandingkan, ada tidak masalah, bukan cuma dorsalis ya, di tibialis posterior juga kiri kanan, begitu juga dorsalis pedis, biasanya kita bandingkan kiri dengan kanan, ada tidak sumbatan, kita mungkin curiga dia, apakah dia mengalami PAD, ya, ada penyumbatan pembuluh arterinya biasanya, ya, ini cuma yang perlu kalian tahu, tapi yang paling utama adalah cara tensinya, pemeriksaan nadi dalam hal ini paling baik kita pakai arteri radialis, ya, ini caranya. Kemudian kita masuk penilaian pernafasan, di mana pernafasan normal pada dewasa itu 14 sampai 20 kali per menit. Ya, jam 1 menit ya normalnya sekian. Kita bilang dia bradipnu kalau dia frekuensi pernafasannya kurang dari 14 kali per menit. Kita katakan dia takipnu kalau pernafasannya lebih dari 20 kali per menit. Lihat lagi iramanya bagaimana. Apakah dia reguler dan apakah dia fase inspirasi dan ekspirasinya teratur gantiannya tidak bermasalah ya, artinya iramanya apakah dia vesikuler, apakah dia bronkofesikuler, apakah dia bronkial ya. Nah, itu nanti dilihat. Nah, kemudian khusus untuk kalian yang ini saya kalian perlu tahu ya, pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh normal yang diukur mulut oral berkisar antara 36,6 sampai 37,2, di mana suhu rektal lebih tinggi dibandingkan suhu oral, sedangkan suhu aksila dan suhu membran timpani lebih rendah dibandingkan suhu oral. Artinya suhu oral ini lebih tinggi, ya. Nah, dan lebih rektal, suhu rektal lagi lebih tinggi di sini. Pentingnya nanti kenapa suhu rektal kalian tahu ini, nanti ada pemeriksaan namanya kalau ada pasien masalah di rongga abdomennya. Nah, kita harus punya dua termometer biasanya. Termometernya itu kita simpan di aksila dan di rektal secara bersamaan. Kalau suhunya lebih dari 1 derajat Celcius, bedanya antara aksila dengan rektal, biasanya misalnya rektalnya lebih tinggi suhunya, toh biasanya normalnya beda cuma 0,5, tapi kalau lebih tinggi dari 0,5, biasanya ada masalah di saluran cerna. Makanya kita biasa pasang suhu rektal dan aksila. Itu harus ada dua termometer. Itu kenapa kita tidak harapkan suhu termometer digital. Kau bisa bayangkan kalau termometer digital dikasih masuk di rektalnya deh. Jadi kira-kira kau mau cuci ulang itu bagaimana kira-kira? Ya, itu kenapa yang termometer air raksa tetap lebih bagus. Ya, cuma memang hati-hati dia mudah pecah. Ya, tapi dia lebih aman kita pakai di rektal pun enak cucinya toh. Ya, nanti kalau kalian di koas ada lagunya itu. Ini apa lagunya? Tem lu bau ketek, tem lu bau ketek ya. Jadi ingat, cuci termometermu deh kalau sudah pakai ke orang. Jangan langsung simpan di tempatnya. Ya, alatnya jadi bau lagi. Ya, jadi biasakan bersih, cuci temnya. Setelah dipakai, langsung pakai sabun. Kan cuci tangan, langsung cuci temnya juga. Entah karena suhu rektal kah, entah aksila kah, tetap tuh namanya manusia. Orang sakit ini kau biasanya datang ke kita bukan hari kedua, hari ketiga. Kira-kira mandi di rumah. Tidak Kau bisa bayangkan Kau pakai lagi di pasien selanjutnya itu kok
Kok memang sih ya, nah juga saya pakai dok. Kan pasien, ya tapi kan cuma kalau kau jadi pasien dikasih begitu sama perawat, mau tidak? Nggak mau toh? Nah, jangan kasih gitu orang, supaya kita tidak dikasih gitu sama orang lain. Nah, itu ya, ingat ya, cuci alatnya kalian. Nah, ini bedanya. Ini cukup kalian tahu. Tempatkan neurometer yang bisa raksa pada apex fossa axillaris kiri dengan sendi bahu abduksi maksimal, tunggu 3-5 menit, kemudian dilakukan pembacaan. Artinya, yang kita ukur adalah suhu aksila, bukan suhu baju. Paham maksudku? Meskipun ini CSL, pastikan kalian tetap lakukan prosedur. Permisi Bu, permisi Pak, karena pasien standar biasanya laki-laki, tidak mungkin dia kasihkan pasien standar laki perempuan. Ya, kalian harus pastikan dia angkat, kita masukkan. Ya, tidak boleh di baju ya, kalian buka, permisi ya, saya masukkan ya. Pastikan suhu aksila, bukan suhu baju. Ingat itu, ukur 3-5 menit. Baru kemudian lihat nih. Nah, kalau termometer digital, nah, kalau beda kalau digital, contoh kalian punya yang titit, ya itu lain. Nah itu ya tunggu saja. Tetap ingat ya, dia menunggu bip, biasa lebih cepat nilainya, atau bisa juga lebih lama, tergantung kalau dia mencari suhu yang tetapnya ya. Nah, kita tunggu dia bunyi bip. Biasanya kalau dia termometer digital ya, ini yang bisa kembali termometer yang tidak selalu ke dalam tempatnya. Hiperpireksia kalau suhu tubuh di atas 41, kalau dia hipotermi kalau suhu tubuhnya kurang dari 35. Catat hasil pemeriksaan, rapikan alat dan cuci tangan ya. Jadi ingat semua itu paling banyak adalah angkat bajunya. Begitu juga untuk pemeriksaan fisik, bukan periksa bajunya, periksa dadanya, buka bajunya. Ya, kalian akan diberikan pasien yang memang layak untuk akan kalian lihat dadanya. Nggak perlu takut, ya. Memang itu tujuannya, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke penilaian nyeri. Rasa nyeri di pasien harus diayakan intensitas lokasi, penjalaran, spontan atau dibangkit kalau tekanan, atau tekanan berhubungan dengan posisi tubuh tertentu, saat terjadi nyeri apakah pada waktu tertentu atau sepanjang hari, lama nyeri berlangsung dan apakah hilang dengan tindakan tertentu. Biasanya kita nilai dengan fase berskala 1 sampai 10, di mana skala 0 berarti tidak ada nyeri, skala 1 berarti nyeri ringan sekali, sampai dengan skala 10 yang berarti nyeri dengan intensitas tinggi. Di mana kalau untuk penilaian skala yang 0 sampai 10 tadi itu kita menggunakan namanya skala Wong-Baker, di mana dia menilai berdasarkan ekspresi wajah. Kalau berdasarkan fasnya, biasanya dia ada berapa milimeter, biasa tingkat nyeri biasa 0 sampai 5. Nah, ini hampir sama deh ya. Nah, ini tetap kita pakai fasnya, namanya penilaian visual analog scale. Ya, jadi kita lihat apakah dia tidak nyeri ringan 0 sampai 3, sedang 4 sampai 6, dikatakan mulai berat 7 sampai 10, ya. Ada juga yang bagi dengan sangat berat ya. Jadi ini kalian ingat. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini, Dek? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, nanti pemeriksaan fisiknya kalian harus hafal kalimatnya. Untuk pemeriksaan fisik yang kalian lakukan, hanya tanda vital umum adalah kalian lihat tensinya, berapa tensinya, bagaimana cara melakukannya, kemudian dinaikkan berapa milimeter, diturunkan berapa kecepatannya, kemudian bagaimana pemeriksaan arteri radialis yang paling baik adalah untuk pemeriksaan nadinya, namun tetap kalian harus mengucapkan juga pemeriksaan arteri brachialis, dorsalis pedis, tibialis posterior, dan poplitea. Kalian harus nanti ucapkan semua ini, setelah itu penilaian pernafasan dan pengukuran suhu dan nyeri. Ada yang mau tanya, Dek, sampai sini? Ada? Sudah pintar semua berarti? Atau justru tambah bingung semua? Bicara, tidak masalah. Supaya saya bisa tahu apa yang di pikirannya kalian. Kalau saya tidak tahu ya saya tidak bisa ungkapkan juga. Ya, kalau kalian mau bertanya, sampaikan. Apa yang bikin bingung saya akan jelaskan. Nih,
Karena ini kalian bisa tanya mulai dari anamnesis tadi sampai tanda vital. Oke deh, silakan. Ada yang mau tanya? Karena nanti kalau di lapangan sudah tidak bisa bertanya, apalagi kalau ujian. Apa kira-kira? Siapa ketua kelas? Tapi dok, ya dok. Fadel, apa bikin bingung kira-kira? Supaya saya bisa tahu apa yang masalahnya kalian dari modul yang saya buat. Karena kalau kalian yang aman ya, saya pikirnya bisa biasa saja, tapi kenyataan nanti di lapangannya ada selalu yang bikin salah. Nah, jadi sekarang bertanya, misalnya kalian pernah mentensi mie, apa masalahnya waktu tensi gitu ya? Supaya saya bisa tahu, supaya saya bisa jelaskan. Fadel, kira-kira ada pertanyaan, Dek? Tapi dok, perkenalkan saya atas nama Fadil Muhammad Willem. Tapi dok, izin bertanya dok, untuk pemeriksaan tanda vital dok, apakah setelah atau sebelum anamnesis dok? Lalu anamnesis nomor 1 dilanjutkan pemeriksaan fisis yang dimulai dengan pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan fisis itu salah satunya adalah tanda vital. Baru masuk ke pemeriksaan fisis umum. Nanti yang Dr. Saldi ajar dari mata, hidung, toh semua organ mulai dari abdotoraks, abdomen, ekstremitas, ya itu pemeriksaan fisis yang lain. Tanda vital termasuk dalam pemeriksaan fisis. Berarti dia setelah anamnesis. Ya? Ya, terima kasih dok. Ada lagi, Dek? Ada lagi? Ya, Nurul silakan, Dek. Dok, nama saya Nur Yasif, dok. Tapi dok izin bertanya tentang kan misalnya pada saat OSCE nanti itu dok, itu kan waktu yang diberikan itu hanya sekitar 8 menit sampai 10 menit. Nah, itu dok, bagaimana ya caranya untuk anamnesis secara cepat dok, sekitar 3 sampai 2 menit saja dok, karena kalau saya lihat dari modul ini cukup banyak dok yang harus ditanyakan dan cukup banyak informasi yang harus dikorek dok. Tapi dok mungkin ada tipsnya dok, bagaimana caranya dok, tapi dok. Oke, khusus untuk anamnesis saya sudah bilang dia akan memberikan skenario yang jelas itu apa. Contoh, kita latihan dulu. Saya jadi dokter. Siapa ya yang jadi pasienku? Putri Anugrah. Saya jadi pasien ya. Putri Anugrah jadi pasien ya. Kita anamnesisnya DHF. Saya yang paling gampang yang kalian dapat adalah DHF. Atau mana yang kalian rasa gampang? Tifoid atau DHF? Tifoid mau supaya lebih gampang ya. Yang mana? Nurul mau apa? DHF atau tifoid? Terserah kita dok. Oke, kita mulai DHF mulai. Itu lagi musim hujan, itu panas ya, enggak tahu ya. Oke, Assalamualaikum Bu, saya Dr. Ima, saya yang bertugas di klinik ini. Saya akan bertanya seputar penyakitnya nanti, tapi saya mulai dengan datanya Ibu dulu ya. Boleh tahu Bu, siapa nama Tak? Tapi Bu, tapi dok, perkenalkan nama saya Putri Anugrah Nurdi. Oh, Putri. Jangan kasih mati mic-nya, kasih buka supaya komunikasinya lancar. Oke. Oh iya, Putri Di, berapa umur Tak sekarang Putri? Tapi umur saya sekarang 20. Jangan dipencet itu tombol panjangnya, buka mic-nya dengan benar. Oke, duduk yang baik. Oke, umur 20 tahun. Putri Di, apa pekerjaan Tak atau apa sekarang kegiatan Tak ya? Sekarang saya mahasiswa, Bu. Oh, mahasiswa Di. Oke. Semester berapa, Miki? Sekarang sudah semester 2, Bu. Oh, semester 2. Apa tadi? Apa jawabannya? Semester apa? Tapi dok, semester 2, dok. Ya, jawab, Dok. Ya. Pasien normalnya dia akan menjawab dengan menghargai dokter. Tidak mungkin cara menjawabnya seperti Putri. Lebih cuek, tidak mungkin. Dia datang ke saya, dia akan hargai saya. Ya, latihan untuk bisa berkomunikasi Putri ya. Nah. Oke, Putri umur 20 tahun Kidi, kita mahasiswa fakultas apa, Ki? Tapi dok, fakultas kedokteran, dok. Oh, fakultas kedokteran. Ya, kok sudah fakultas kedokteran? Harusnya kau hargai, bilangin dokter seniorku. Nah, ya, penghargaan terhadap senior. Itu etika namanya. Nah,
Oh, 20 tahun. Oh, bagus itu ya. Oh, kenapa Ki di semester 2 sibuk sekali biasanya ya. Semester 2 itu ya kalau biasa orang mengundurkan diri itu kalau tidak kuat mentalnya. Ya, semester 2 itu permulaan sama seperti orang baru puasa, baru masuk minggu pertama ini. Di penderitaannya kayak susah sekali Ki bergerak ya. Baru semester 1 baru minggu pertama ini ceritanya puasa. Nah, kayak gitu semester 1 awal. Jadi kita langsung berpikir, oh ya, dia masuk dengan demam, dia oke. Terus tinggal sama siapa? Di mana kita tinggal ya? Tapi dok, untuk sekarang saya tinggal sendiri dok. Di Residen Alauddin dok, tapi dok. Di mana? Tapi dok, di Residen Alauddin Mas dok, tapi dok. Oh, di mana? Oh, Residen Alauddin. Goa atau Antang itu? Atau mana? Tapi dok masih sekitar Makassar dok, tapi dok. Oh, Makassar, oke. Nah, terus kenapa kita datang berobat ini? Apa keluhan tak ya? Demam ya, orang DHF biasa demam. Tapi dok, sekarang ini saya ada gejala demam dok. Oh, demam Ki. Ya, pasien tidak pernah bilang saya bergejala demam. Ya, biasa pasien bilang saya demam. Biasanya seperti itu ya. Nah, demamnya sudah berapa hari? Kalian sudah masuk tropis toh belum pernah Kak tropis kalian? Tapi dok, apa yang sudah didapatkan dasar? Nggak ada ya? Tapi dok, Biomodik 1, 2, 3, BMD, dan imun dan muskulo sekarang dok. Tapi sebelumnya dok. Oh, muskulo. Tapi ya dok. Muskulo. Kalau muskulo biasanya dia akan kasihkan sama seperti muskulo biasanya. Ya, berarti kita ke muskulo saja ya. Mungkin tadi Putri masih bingung karena saya arahkan ke tropis. Tropis belum di? Oke, minta maaf. Berarti kita ke muskulo. Jangan Mi Putri. Putri masih bingung. Yang lain mau. Siapa yang masih ingat pelajaran muskulo? Saya mau mengarahkan ke OA. Siapa yang mau? Latihan. Siapa yang mau? Yang bertanya mau? Tadi siapa namanya yang bertanya, Dek? Tapi dok. Siapa namanya? Maaf. Boleh sama Nurul Hidayah Ahmad Yasim dok. Kasih hands on supaya kelihatan, Dek. Oke. Nurul Hidayah, sekarang kita umur 50 tahun ya, gendut, kemudian masuk dengan nyeri lutut, ya. Oke. Tapi Bu, saya dokter Ima, saya yang bertugas, atau kita jadi dokter lah. Ini, saya jadi pasien, atau ya sudahlah. Saya jawab saya secukupnya. Sakit lututnya sudah berapa hari ya? Sudah 1 bulan Mi, tapi parah-parah ini 3 hari. Kemarin ada pengantin, berdiri sepanjang hari, kemudian ada hipertensi, tidak minum obat teratur, riwayat gula, tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, buang air kecil, buang air besar bagus, data lain normal, ya. Saya kasih caranya anamnesisnya. Ingat yang saya kasih clue-nya ya. Tapi Bu Nurul, saya dokter Ima, saya yang bertugas di klinik ini. Nanti saya akan tanya seputar penyakit kita. Saya mau minta datanya terlebih dahulu ya. Siapa namanya Bu? Ya dok, nama saya dok Nurul Hidayah Ahmad Yasim dok. Oh, Bu Nurul. Di umur tak berapa ya? Ya dok, 50 tahun dok. Iya, 50 tahun. Kita pekerjaan tak apa boleh tahu Bu? Ibu rumah tangga? Iya, ibu rumah tangga dok. Oh, ibu rumah tangga. Terus sudah menikah ya? Atau belum? Iya dok. Sudah berapa anak ya? Lima beda anaknya, oke lah. Kita anggap dia 5. Oh iya, kenapa kita datang berobat ini? Saya ini dok, lagi sakit nyeri lutut dok. Itu sudah. Iya. Coba mengungkapkan saja keluhan utama sakit lutut. Sudah berapa lama sakit lutut tak itu ya? Itu dok, sekitar 1 bulan yang lalu dok.
1 sakitnya. bulanan sakit. Iya. Kaki kiri atau kaki kanan? Kan lutut ada 2. Ingat ya, segala sesuatu yang ada pasangannya, kalian tanyakan yang mana. Contoh dia bilang, telingaku sakit. Ya telinga yang mana? Kanan atau kiri? Atau mataku sakit. Kanan atau kiri? Semua yang ada pasangannya tanya. Kalau dia bilang dua-dua, ya dua-dua, tidak ada masalah. Selalu yang ada pasangan, kalian harus kejar. Yang mana yang sakit? Ya, kaki kiri atau kaki kanan? Nah. Di lutut kanan, dok. Kanan tadi, 1 bulanan nih sakit ini ya. Selama 1 bulan ini tidak pernah berhenti sakitnya atau makin parah kita rasain dalam beberapa minggu terakhir atau mungkin beberapa hari terakhir? Kemarin itu, dok, bertambah sakit karena sudah berdiri seharian, dok. Terus 3 hari yang lalu juga makin parah, dok, dok. Oh, 3 hari sakit. Kemarin ada kegiatan 1 hari yang berdiri, Ki. Oh, iya. Terus, tapi ndak demam jika kita rasa ya? Iya, dok. Dan darah kaki kita tidak demam, ndak panas. Jadi? Iya, tidak, dok. Juga, ya. Terus, tidak pernah jatuh ya? Tidak, dok. Tidak pernah, dok. Berat badan ini makin bertambah atau tidak kita rasa? Ada, dok, ada penambah, ada berat badannya bertambah, dok. Berat badan tadi, terus yang dulu memang waktu masih muda, Ki, segini berat badan segini-gini aja, atau memang dari dulu pernah Ki kecil, sekarang baru gemuk? Waktu masih muda itu, dok. Langsing. Ya, langsing. Tapi ya, dok. Bagus sih, masih. Dia sudah melahirkan baru badan tadi. Sekarang berat badan tadi di luar ada berapa kilo? Tinggi tak berapa? Nah, kita bisa pilih kan? Nah, di situ ya tanya berat badan, tinggi badan. Kemudian tidak ada bagus makan tak? Iya, dok. Jadi minum tak juga bagus dia? Iya, dok. Ada batuk atau ada flu? Tidak ada, jadi tidak sakit kalau menelan? Tidak ada, dok. Oke. Pernah hipertensi atau gula? Kalau untuk hipertensi, dok, iya pernah, dok. Terus kalau untuk gula saya kurang tahu, dok. Hipertensi juga di. Anggap saja saya tidak minum teratur, kadang-kadang saya minum obat. Oke. Terus ada alergi makanan atau alergi obat? Tidak ada, dok. Terus ada enggak pernah diopname sebelumnya ini atau dengan keluhan yang sama? Atau pernah berobat juga dengan keluhan yang sama berulang-ulang? Belum pernah, dok. Baru pertama kali ini ya. Terus ada yang keluarga dengan keluhan yang sama? Tidak ada, jadi iya. Terus kencing beraknya bagus dia? Iya, dok, bagus, dok. Kita bilang kita ibu rumah tangga, sehari-hari sendiri tak atau ada yang bantu dalam aktivitas tak? Biasanya sendiri, dok. Oh, sendiri. Jadi terus sholat tak duduk atau pakai kursi, Ki, atau masih sholat seperti biasa? Tapi, dok, kalau misalnya nyerinya biasanya kalau sakitnya datang itu saya harus duduk, dok. Tapi kalau misalnya masih gejalanya sakitnya itu tidak timbul, biasanya saya bisa berdiri, dok. Oke. Nah, terus tadi lututnya ada obat kita minum selama sakit ini? Selama 3 hari terakhir ini ada obat sudah kita minum? Biasanya, dok, cuman kalau misalnya kalau misalnya sakitnya itu muncul, saya minum obat kayak obat anti nyeri, dok. Tidak sakit juga tidak kalau sudah minum itu obat ya? Tidak, dok. Jadi, oke. Nah, Ibu Di, saya ulang kembali ya, Ibu Nurul umur 50 tahun, masuk dengan keluhan nyeri lutut kanan dialami sejak kurang lebih 3 hari terakhir, memberat dalam 1 hari terakhir, ada riwayat berdiri seharian penuh kurang lebih 1 hari sebelum datang ke klinik, tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada batuk, tidak ada riwayat trauma, kemudian Ibu ada riwayat minum obat selama nyeri lututnya dengan mengkonsumsi anggap saja natrium diklofenak, tahu misalnya ya.
Kemudian tidak ada nyeri ulu hati, tidak ada batuk, tidak ada flu, tidak ada demam, ada riwayat hipertensi berobat tidak teratur, tidak riwayat dem tidak diketahui, tidak ada karena kita mau kejar anggap misalnya datanya dan ya, saya tidak mau kejar ke arah DM ya. Kalau saya mau arah DM, saya akan lagi anamnesis ke arah ada riwayat melahirkan lebih 4 kilo, tidak, itu kan kita belum sampai di situ toh. Saya cuma fokus di muskuloskeletalnya saja. Saya tidak kejar-kejar DM-nya, saya tidak kejar itu ya. Nah, kemudian tidak ada riwayat alergi, nafsu makan bagus, kencing air besarnya normal. Tapi Bu, dari anamnesis tadi ada yang kita mau tambahkan? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik Bu, dari anamnesis tadi saya perkirakan masalah utama itu daerah lutut, kemungkinan besar berdasarkan usia dan berat badan yang kita sudah sampaikan tadi, agak naik ya berat badannya, tekanannya berat, tambah lagi aktivitas yang berlebihan. Saya curiganya mungkin ibu ada OA genu, osteoartritis genu. Namun bisa juga disebabkan oleh penyakit rematik yang lain. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan tambahan, dalam hal ini akan saya lakukan pemeriksaan penfisis kepada ibu, apakah ibu bersedia atau tidak. Tapi dok, bersedia dok. Tapi Budi silakan naik ke atas kasur, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah itu berarti saya sudah anamnesis. Yang kita kejar hanya yang kau tahu saja, itu fokus. Akan selesai itu. Kejar semuanya, fokus ke arah yang kita tahu. Jadi kenapa saya tidak spesifik kayak ya, modul sebelumnya yang dulu? Karena modul dulu itu terlalu luas, dia ke kulit, dia kemana. Ya, sementara saya maunya kalian yang mengarahkan kemana keluhannya, sesuaikan dengan penyakit. Karena biasanya itu dokternya akan memberikan skenario sesuai yang kalian sudah pelajari. Ya, dia tidak akan kasih skenario yang kalian belum pelajari. Contoh kalian masuk di muskulo, kemungkinan dia akan kasih skenario muskulo. Jadi, seperti itu deh. Untuk mendapatkan cepat tidaknya, paling sedikit itu biasanya kita butuh 4 menit, tapi pembiasaan. Tadi kita lama karena kita jawabnya lama. Berpikir toh? Nah, kalau nanti kalian jadi pasien standar, ada pasien standar, jawabannya sudah ada. Nah, jadi akan lebih cepat jadinya. Jadi, karena ini tadi skenario tidak ada, otomatis akan panjang. Nah, jadi makanya agak lama tuh tadi. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian membiasakan, tanya saya secukupnya yang kalian bisa kejar saja. Kalau kalian merasa sudah selesai. Nanti bisa ditambah waktu kalian ada di pemeriksaan fisik. Yang penting adalah kalian ikuti poinnya semua itu. Tuh dulu. Mana ya? Aduh, saya lupa tadi. Yang tadi pemeriksaan itu mulai dari data, data pasien, kemudian masuk ke masuk ke riwayat penyakit sekarang, masuk ke anamnesis sistem, masuk ke riwayat kebiasaan, masuk riwayat penyakit dahulu, riwayat dalam keluarga. Toh, itu kalian kejar semua, itu bisa memenuhi nilai poinnya dari situ. Dimulai dengan salam pembuka, membuat kesepahaman masalah yang tadi saya ulang kembali, dan membuat diagnosis banding serta rencana selanjutnya. Ya, itu sudah terpenuhi. Yang penting kalian ikuti, memenuhi poin-poinnya itu semua, nilainya sudah ada. Jadi sampai sini ada yang bingung dek? Siapa tadi yang bertanya lagi? Saya lupa, maafkan. Tapi dok, sudah mengerti dok. Mungkin hanya perlu latihan lagi dok. Ya, supaya dibiasakan saja, memang susah. Lama-lama bisa. Cuma nanti kalian skenario itu jelas, apa yang telah kalian pelajari itu yang kalian diberikan. Ya, apalagi dek? Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada nih? Tapi dok, mungkin sudah tidak ada dok. Oke. Setelah ini siapa yang masuk? Tapi dok, dokter Kaldi dok. Oke. Kalau begitu sudah khawatirnya dokter Salih sudah mau masuk. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau masih bingung, nanti kita ketemu di pertemuan CSL, nanti dijelaskan lagi kembali. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, nanti kalau misalnya dosen ada yang bertanya tentang
sesuatu, misalnya kalian kemarin diajarkan seperti apa, ingat, sampaikan kembali apa yang saya sudah jelaskan ke kalian, ya. Jadi kalian bisa lebih terang. Tiap poinnya adalah memenuhi poin yang ada poin-poin tertentu yang tadi itu kayak dibilang data salam pembuka, membuat pasien bercerita, yang itu semua harus kalian penuhi sampai akhirnya edukasi untuk pemeriksaan fisik selanjutnya itu sudah memenuhi media. Kalian akan poinnya sudah cukup, bisa nilainya 2. Ya, karena ada nilai nanti 0, 1, dan 2. Kalau kalian penuhi semua, akan memenuhi, kita bagi 22, biasanya nilainya sudah ada. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.